Bab 751. Fragmen jaring ajaib. Selamat telah menyelesaikan tugas. Penyelesaian sekarang akan dimulai. Tingkat eksplorasi tugas, 120%. Status penyelesaian tugas, tak terlukiskan. Kalian telah merasakan penderitaan dunia ini, menyaksikan berdirinya menara kelabu, dan sepanjang malam yang panjang itu, selalu ada beberapa hal yang berani membakar diri, untuk membawa fajar dan fajar bagi yang lain, di bawah pengaruh kehendak agung, bahkan manusia fana pun bisa menjadi makhluk ilahi. Kandang penjara telah didirikan, namun bayangan sang raja tak terlihat. Dihadiahi 500.000 poin keheningan. Hadiah profesi, barang, fragmen jaring ajaib. Penyelesaian selesai. Sebuah bentuk ekspresi baru telah dirintis, membenamkan banyak orang dalam dunia virtual dan nyata. Namun, mereka menginginkan lebih, dan kini setelah aturan dilanggar, dunia pun berubah. Anda harus memimpin tren ini dan menjadi pelopor era baru. Revolusi telah tiba, berlarilah dengan liar, jangan pernah melihat ke belakang, teruslah maju, Anda hanya bisa memilih untuk maju. Pilih untuk menyelesaikan tugas pengembangan karir. Selamat datang kembali mengunjungi Silent Lands. Kembali ke kamarnya sendiri, Luban tidak lagi memiliki sentimentalitas. Ia tahu betul bahwa Cui Sitter telah memilih untuk mati dengan murah hati. Di negeri sunyi, kewarasan akan terus menurun seiring berlanjutnya tugas hingga mencapai nol, berubah menjadi orang gila total, entah bermutasi menjadi monster di bawah korosi polusi atau mati seketika. Orang-orang yang seberuntung dirinya sedikit jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa kematian merupakan takdir yang telah ditentukan oleh para dewa. Dan Cui Sitter, setidaknya, telah memilih caranya sendiri untuk mati. Dari sudut pandang ini, keturunan 9 aliran juga dapat dianggap sebagai benih yang ditinggalkan Cui Sitter di dunia ini, yang tumbuh selama bertahun-tahun. Luban harus merawat mereka dengan baik. Dengan pemikiran itu, Luban segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat kepada Dr. Tang Yu yang sedang bekerja. Tidak bergerak. Dr. Tang, apakah ada hal yang Anda perlukan bantuannya akhir-akhir ini? Di sisi lain, ponsel Tang Yu bergetar saat ia sedang bertugas. Ia bingung dengan pesan Luban. Tentang apa ini? Dia tidak mengerti. Luban jarang peduli padanya, tetapi sekarang ia menawarkan bantuan tanpa diminta. Mungkinkah ada masalah baru yang muncul di Gunung Jiangcheng? Tang Yu, semuanya baik-baik saja di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat balasan itu, Luban merasa tenang. Namun setelah dipikir-pikir, ia menyadari bahwa perempuan seringkali mengatakan hal yang sebaliknya. Tang Yu mungkin memang memiliki beberapa kesulitan yang tak terkatakan yang tidak dapat ia bagikan dengan mudah kepada Luban. Luban memutuskan untuk mengiriminya bintang fajar sebagai hadiah. Setelah menyelesaikan hal itu, Luban mengalihkan perhatiannya pada keuntungannya. Tanpa diduga, imbalan atas tugas-tugas Luban sebelumnya selalu berupa materi untuk pengembangan profesional dan kreasi produknya. Namun kali ini, Luban menerima fragmen jaring ajaib. Dia membentangkan telapak tangannya, dan kristal biru muncul di sana. Teks dingin dan acuh tak acuh dari Silent Lens muncul ke permukaan. Fragmen jaring ajaib. Metamorfosis. Bagian fisik jaring ajaib dari negeri malam, pecahan yang hancur dari masa penciptaan. Meskipun tidak dapat digunakan untuk mengakses jaring ajaib dan meminta hadiah dewa, itu dapat digunakan untuk meniru struktur serupa. Yang dibutuhkan hanyalah sejumlah besar pengetahuan, sedikit polusi, dan pengorbanan yang mampu menanggung semua ini, untuk menciptakan kembali jaringan sihir di domain asing. Tapi hati-hati, polusi bukan hal yang bisa dianggap main-main. Ini adalah sebuah janji, sebuah kontrak, sebuah sumpah. Jelas, ini adalah perangkat miniatur dengan struktur jaringan ajaib. Dengan perangkat ini, seseorang dapat menciptakan kembali jaringan ajaib di dunia ini. Namun, Luban sangat menyadari bahwa jaringan sihir itu sendiri bukanlah sesuatu yang terlalu rumit atau magis, melainkan hanyalah sebuah platform untuk berbagi pengetahuan. Selain membutuhkan sejumlah besar pengetahuan dan simpul untuk bertukar pengetahuan, yang lebih penting adalah pengorbanan yang mampu menanggung polusi. Seperti halnya Juster yang mengorbankan jiwanya dan jiwa para penyihir lainnya, menampung polusi, sehingga para penyihir dapat menggunakan sihir tanpa rasa khawatir. Tapi di dunia ini, apakah ada kebutuhan untuk membangun jaringan sihir untuk saat ini bukanlah pertanyaannya. Luban tidak dapat menemukan makhluk apapun yang dapat digunakan sebagai tumbal. Lagi pula, ia tidak bisa hanya duduk di toilet emas atau meminta bantuan bau-bau. Luban memutuskan untuk memeriksa tugas pengembangan karir terlebih dahulu. Tugas pengembangan karir. Mulai saat ini, domain asing bukan lagi mimpi yang jauh, melainkan kenyataan yang dapat diraih. Anda telah mempersembahkan atlas seperti itu kepada publik. Anda tidak bisa berhenti di sini, tingkatkan ekologi Anda, kumpulkan pengikut Anda, dan biarkan mitos-mitos domain asing benar-benar menggemparkan dunia ini. Persyaratan tugas, pengaruh jaringan sihir, 0/10 juta. Mereka tidak berhenti pada apapun, mereka tidak takut mati, mereka selalu bersemangat, mereka adalah pemain.
Luban tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tampaknya tugas pengembangan karir mengharuskannya membangun jaringan sihir di dunia ini. Luban memikirkannya dengan seksama. Membangun jaringan sihir tidaklah sulit, dengan bantuan fragmen jaring sihir, Luban pasti dapat menciptakan sesuatu yang serupa. Namun dari manakah pengetahuannya akan datang? Dan bagaimana dia akan mengelola pengorbanan yang membawa polusi? Luban benar-benar bingung. Dia menyalakan komputernya, memutuskan untuk mencari daring. Namun tak lama kemudian, Luban melihat postingan mengenai Cage. Karena ia telah pergi, dan untuk mencegah kecelakaan, Luban menyatakan ujian berakhir dan meminta para pemain untuk meninggalkan negeri malam. Para pemain pun mulai berbagi pengalaman mereka dari ujian tersebut. Ini game terkeren yang pernah saya mainkan, kalau saya cuma bisa main satu game seumur hidup, saya pasti pilih Cage. Bagian terakhir dari alur ceritanya sungguh luar biasa, rasanya aku benar-benar menjalani proses membangun jaringan sihir bersama para penyihir itu, dan banyak pengetahuan terkait sihir muncul di benakku, sayang sekali aku tidak bisa mengingatnya, kalau tidak, aku mungkin bisa melemparkan beberapa bola api di dunia nyata untuk bersenang-senang. Beberapa bulan terakhir terasa seperti mimpi, saya merasa benar-benar hidup di dunia itu, semuanya begitu nyata, belum lagi, sekarang saya merasa makan sangat memuaskan, dan melihat nasi memberi saya rasa kepuasan. Sayang sekali tesnya sudah berakhir, saya tidak tahu kapan saya bisa melanjutkan bermain game ini, saya tidak punya cukup waktu untuk menjelajahi hutan hitam dan kotanya. Saya merasa fisik saya jadi lebih kuat, meskipun saya sudah lama bermain game, saya menimbang berat badan dan ternyata berat badan saya turun, mungkinkah bercocok tanam di dalam game benar-benar membantu menurunkan berat badan? Satu hal yang saya sadari adalah Anda selalu dapat mempercayai Luban. Dunia hiburan elektronik tidak bisa kehilangan Luban, seperti halnya Barat tidak bisa kehilangan Yerusalem. Luban mengabaikan komentar-komentar menyanjung ini, dia sudah menilai cukup banyak komentar seperti itu. Dia segera menyadari bahwa beberapa komentar tampak agak aneh. Teman-teman, apakah kalian mendengar suara-suara, atau melihat fenomena aneh, setelah keluar dari game, aku baru sadar kalau aku bisa menghasilkan api. Bab 752. Buka pintunya, itu Luban. Setelah memposting, Terong tua merasa sedikit panik. Apakah dia akan dianggap sebagai remaja pecandu internet yang tidak dapat membedakan kenyataan dari ilusi dan dibawa untuk terapi kejut listrik? Tetapi dia benar-benar bisa memunculkan bola api. Ia mengangkat tangan kanannya, dan pengetahuan itu muncul di benaknya secara spontan, melahirkan api yang tidak membakarnya tetapi dapat membakar kertas, jelas api sungguhan. Sebagai seorang pemuda luar biasa yang dididik dalam materialisme, Old Eggplant jelas tidak percaya sihir dan hantu benar-benar ada. Namun sekarang dia mengalaminya. Mula-mula ia mengira dirinya gila dan berhalusinasi, tetapi setelah ia membakar catatan tempel dengan api di ujung jarinya, Terong tua menyadari bahwa itu nyata. Dia telah mengurung diri selama beberapa hari terakhir, tidak berani bertemu siapapun. Dia takut telah mengalami perubahan yang tak dapat diubah tanpa menyadarinya, dan jika melangkah keluar, dia bisa dikira monster dan ditangkap. Di sisi lain, Terong tua juga takut segala sesuatu di sekitarnya mungkin telah berubah, dan dunia bukan lagi yang dikenalnya. Jadi, setelah mempostingnya secara daring, Old Eggplant agak khawatir bel pintu akan segera berbunyi, dan seseorang akan datang untuk memeriksa meteran airnya. Dia segera memeriksa tagihan listrik di ponselnya dan ketika menemukannya sudah dibayar, dia pun merasa tenang. Tak lama kemudian, balasan terhadap postingannya pun berdatangan. Terong tua tersentak dan buru-buru mengklik untuk melihatnya. Ah ya, aku juga bisa. Akhir-akhir ini aku bahkan tidak perlu korek api untuk menyalakan rokokku, ini sangat praktis. Mungkinkah itu nyata? Si Terong tua menjadi gembira saat melihat beberapa komentar lagi. Jujur saja, setelah selesai main game, aku tahu aku bisa terbang. Akhir-akhir ini, aku sering terbang pakai celana dalam di atas celana dan pakai logo S di dada untuk menyelamatkan dunia. Aku juga, sekarang aku bisa mengeluarkan cakar dari tanganku, dan aku berubah menjadi hijau ketika marah, cukup mengagumkan ya. Tidak mungkin, apa hanya aku yang bisa menembakkan sutra laba-laba? Melihat komentar-komentar ini, si Terong tua tersadar kembali ke kenyataan, menyadari orang-orang ini hanya mempermainkannya. Benar saja, tak seorang pun percaya dia benar-benar telah berubah. Saat si Terong tua tengah memikirkan hal ini, tiba-tiba ia menerima pesan pribadi di akun forumnya. Dia membukanya dan mendapati pesan itu berasal dari orang asing yang mengiriminya pesan. Aku percaya padamu, karena aku juga sudah berubah, aku bisa menyalakan api dan menggerakkan benda dengan pikiranku. Si Terong tua segera merasa seperti telah meraih tali penyelamat dan mengetik balasan. Aku tahu itu benar, kukira aku berhalusinasi, tapi api itu nyata, kau bisa menggerakkan benda dengan pikiranmu, bagaimana caranya? Si Terong tua kemudian memusatkan perhatiannya pada tetikus di mejanya, mencoba membayangkan menggerakkannya, tetapi meski bola matanya hampir keluar, tidak ada reaksi apapun. Tampaknya sihir tidak begitu berguna.
Saat dia merenung, orang itu menjawab lagi. Pesan pribadi forum terlalu merepotkan, mari kita tambahkan satu sama lain di WeChat, WeChat saya XXXXX. Terong tua dengan cepat menambahkan orang lain di WeChat, bertukar beberapa pesan, dan kemudian orang lain berkata. Sebenarnya, banyak dari kita sudah saling kenal, kita sudah membentuk grup kecil dan membuat situs web untuk komunikasi, kunjungi situs web XXX, kita sudah meninggalkan informasi di sana. Old Eggplant menyalin tautan itu ke perambannya dan membukanya, lalu menemukan situs web informasi biasa dengan beberapa iklan banner yang menggoda. Dia memasuki situs web itu 2 atau 3 kali lagi, dan selain dari sekretaris berpakaian emas dalam iklan yang mengubah posenya, tidak ada hal lain yang berubah. Apakah ada yang salah dengan situs web ini? Tampilannya tidak benar. Orang asing itu menjawab dengan cepat. Benar, kami tidak bisa membahas hal-hal ini secara publik, jadi kami menerapkan beberapa langkah kamuflase. Halaman ini terlihat seperti halaman web biasa, tetapi ada lebih dari itu. Klik tombol daftar di pojok kanan atas dan lihat. Old Eggplant mengklik tombol daftar dan mengisi beberapa informasi dasar. Tak lama kemudian, ia menemukan jendela pop-up yang memintanya untuk memindai dan melakukan pembayaran. Mereka ingin uang untuk ini. Terong tua mengerutkan kening sedikit dan bertanya. Tentu saja, kalau gratis, banyak orang yang akan datang untuk mendaftar dan mengganggu komunikasi kita. Jangan khawatir, ini hanya prosedur verifikasi. Setelah Anda membayar, saya akan mentransfernya kembali kepada Anda. Setelah membaca ini, Old Eggplant dengan jujur memindai kode tersebut dan membayar. Disangkanya hanya beberapa puluh yuan, tidak banyak. Dan orang lain itu segera mentransfer kembali uangnya, yang membuatnya merasa tenang. Setelah masuk, halaman web memang berubah. Iklan spanduk masih ada, tetapi konten artikel telah berubah menjadi gambar yang lebih menggerahkan, yang membuat Old Eggplant gelisah dan malu. Kok masih belum beres? Old Eggplant bahkan lebih bingung. Jangan khawatir, cukup klik 3 video secara acak, tonton sebentar, lalu sebuah jendela akan muncul. Setelah memindai kode dan membayar, Anda akan melihat halaman web aslinya, semuanya hanya penyamaran. Si terong tua melihat halaman web dan secara acak mengeklik 3 video. Sampulnya tampak mengesankan, satu demi satu, tetapi video-video aslinya masing-masing lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Karena bosan, ia menutup jendela putar setelah semenit. Sebuah perintah muncul di halaman web, dan kali ini, perintah tersebut meminta Old Eggplant untuk membayar sejumlah uang ratusan dolar. Dia cukup percaya diri, memindai kode untuk membayar dan bertanya kepada pihak lain apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tunggu sebentar, saya perlu konfirmasi dengan administrator situs web. Setelah meninggalkan pesan ini, pihak lain tidak merespons selama 5 menit. Old Eggplant tak dapat menahan diri untuk tidak mengirim pesan. Pihak lain telah mengaktifkan verifikasi pertemanan, dan Anda belum menjadi temannya. Silakan kirim permintaan pertemanan terlebih dahulu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Old Eggplant mengirim 2 pesan lagi, hanya untuk menerima pemberitahuan yang sama. Ketika dia membuka daftar teman, dia menemukan bahwa pihak lain memang telah menghapusnya. Mungkinkah ini penipuan internet? Baru sekarang si terong tua tiba-tiba tersadar. Uang kembali saat pendaftaran awal, sebenarnya adalah umpan. Sialan, apa orang-orang ini tidak punya hati nurani? Aku di sini membahas krisis dunia ini, dan dia malah menipuku untuk mendaftar di situs web sialan ini. Terong tua merasa sangat marah. Bukan hanya karena dia ditipu ratusan yuan, tetapi juga karena konten di situs web itu sama sekali tidak bagus. Dia dengan marah menutup halaman web itu, berdiri, dan berpikir untuk mencuci mukanya untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba, dia mendapat firasat. Detik berikutnya, bel pintu berbunyi. Si terong tua pergi ke pintu dan mengintip melalui lubang intip, seorang pemuda berdiri di luar. Karena cahaya koridor yang redup, wajahnya tidak terlihat jelas. Siapa itu? Baru saja ditipu, si terong tua bersikap sangat waspada dan tidak berani mempercayai siapapun. Saya Luban. Orang di luar menjawab. Luban, hah. Terong tua tercengang. Apa masih ada metode penipuan seperti itu sekarang? Membodohi orang. Apa dia tidak takut dipukuli? Jika kamu Luban, maka aku pasti ayahnya Luban. Si terong tua tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Maaf, aku tumbuh di panti asuhan. Kata orang di luar dengan tulus. Petik 2 titik. Enyahlah, siapa yang akan percaya padamu? Kalian semua penipu, tanpa terkecuali, harus mati. Terong tua terkutuk. Dia siap mengabaikan pria itu dan memalingkan kepalanya. Namun saat ia menoleh lagi, ia melihat seorang lelaki muda dan tampan berdiri di ruang tamunya, seseorang yang wajahnya tidak akan pernah dilupakan oleh si terong tua. Dialah orang yang bertanggung jawab atas banyaknya malam tanpa tidur bagi banyak orang. Itu adalah Luban yang asli. Si terong tua kehilangan kata-kata. Seperti yang kukatakan, aku Luban. Orang itu merentangkan tangannya tanpa daya.
Bab 753. Bolehkah aku minta teh hitam saja? Aku hanya punya teh hitam pemberian temanku sebelumnya, kalau kau tidak keberatan. Terong tua agak gemetar ketakutan, lagi pula, ia baru saja melihat Luban di dalam game. Sulit baginya untuk membedakan Luban yang ada di dalam game dan yang berdiri di dunia nyata. Dia bahkan mulai merasakan ilusi bahwa Luban dalam permainan dan Luban yang asli adalah orang yang sama. Tidak perlu air, langsung saja ke intinya, kata Luban sambil menolak teh hitam yang mungkin bisa membuat mengantuk. Kamu bilang kamu bisa menghasilkan api sekarang. Mendengar perkataan Luban, si terong tua tiba-tiba terkejut. Bagaimana kamu tahu itu aku? Dia jelas menggunakan alias daring, dan informasi pribadinya terlindungi dengan baik, sehingga kecil kemungkinannya bocor. Jadi, mungkinkah Luban melacaknya melalui kabel internet? Aku melacakmu lewat kabel internet, jawab Luban santai. Si terong tua tertegun, tidak yakin apakah menanggapinya sebagai lelucon atau serius. Jika itu benar, bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Bisakah kau melakukan trik itu lagi? Alih-alih menjelaskan, Luban terus mendesak. Berbuat salah. Terong tua mengangguk, lalu menjentikkan jarinya, menghasilkan api kecil di ujungnya. Luban memperhatikan api itu sambil merenung. Sepertinya kita sudah sampai pada tahap ini, pikirnya, mengingat tugas pengembangan kariernya sendiri. Dia perlu memperluas pengaruh jaringan sihir, dimulai dengan mendirikan satu dan menyebarkannya di dunia nyata. Dan kali ini, metrik evaluasinya adalah pengaruh, bukan jumlah orang yang dipengaruhi atau jumlah yang terhubung, sebuah kriteria yang sangat samar. Namun, Luban hanya menyimpulkan bahwa pengaruh tersebut merujuk pada dampak jaringan sihir dan mereka yang terhubung dengannya terhadap dunia. Misalnya, jika seseorang menghancurkan dunia dengan jaringan sihir, pengaruh mereka akan signifikan. Setelah begitu banyak pemaparan konsep ini dalam berbagai karya, tampaknya dunia ini membutuhkan sesuatu yang substansial. Dalam istilah awam, itu adalah kebangkitan energi spiritual, atau dalam istilah domain asing, kebangkitan masa lalu. Karena hubungannya dengan jaringan sihir, Luban telah mempelajari secara dangkal penggambaran peristiwa semacam itu dalam berbagai karya. Proses kebangkitan biasanya berlangsung dalam beberapa tahap. Pada awalnya, hanya sejumlah kecil orang yang akan terbangun, biasanya menyembunyikan diri dan bergerak secara rahasia. Selanjutnya, kekuatan tingkat tinggi akan terlibat, bersaing secara diam-diam di bawah permukaan. Dan baru pada saat itulah hal itu akan diketahui publik, yang berpuncak pada perubahan struktur dunia. Untuk saat ini, Luban menatap terong tua. Wajar saja kalau tanganmu mengeluarkan api setelah terhubung ke jaringan sihir. Menguasai mantra sekecil itu cukup mudah, ujarnya terus terang. Ah, terong tua tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Apakah ini latar permainan? Itu tidak mungkin merupakan pernyataan realitas, bukan? Ada banyak orang lain seperti kalian, dan aku berencana memberi kalian semua hadiah kecil, lanjut Luban. Ia mengeluarkan pena perak, melirik bintang fajar di samping meja komputer si terong tua, dan menuliskan beberapa kata. Mampu mengakses jaringan ajaib. Petik 2 tanda tanya petik 2. Terong tua tidak tahu apa yang sedang direncanakan Luban dan tidak berani bersuara. Ia merasa dirinya cukup ramah dan tidak kesulitan berkomunikasi dengan orang asing, tetapi ketika menyangkut Luban, ia tampaknya tidak pernah bisa berbicara. Aura opresif sang direktur sungguh luar biasa. Bukan karena ia merasa sedang berhadapan dengan guru atau orang tua, melainkan karena sesuatu yang tidak diketahui. Si terong tua tidak tahu apa yang akan dilakukan Luban selanjutnya. Perasaan ini terus menghantuinya, membuatnya malu dan takut untuk berbicara lebih banyak. Kembalilah dan tunggu kabar. Aku akan segera menghubungimu untuk menguji beberapa hal dulu. Oh, dan tentang jaringan ajaib. Luban berhenti sejenak dan menatap terong tua. Kamu tidak ingin hal-hal aneh bermunculan di sekitarmu, bukan? Jantung terong tua langsung menegang, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Dia ragu sejenak lalu mengangguk, sambil memperhatikan Luban pergi. Beberapa saat kemudian, Old Eggplant menerima pesan teks di ponselnya dari Silent Media. Karena mereka juga telah mengirimkan notifikasi untuk menandatangani helm, ia dapat mengonfirmasi pengirimnya. Pesannya sederhana, perbarui sistem, bintang kejora, dalam seminggu, lalu masuk. Bagaimana dia bisa masuk ke sini sekarang? Terong tua tiba-tiba mendongak setelah membaca teks itu, menatap pintu keamanan yang terkunci dengan wajah bingung. Luban sudah memiliki gambaran kasar tentang bagaimana menyelesaikan tugas profesionalnya. Pertama, di dunianya sendiri, ada sesuatu yang mirip dengan jaringan ajaib, yaitu internet. Jaringan sihir menyimpan pengetahuan sementara di otak para penyihir, siap untuk diekstraksi kapan saja, dan internet sebenarnya menyimpan dan menampilkan informasi dan data pada perangkat untuk dilihat dan dialami pengguna. Oleh karena itu, dengan pergeseran paradigma, Luban tidak perlu menanamkan pengetahuan ke dalam otak setiap orang seperti di negeri malam. Dia hanya perlu menerapkannya melalui sebuah perangkat, dan perangkat itu adalah bintang fajar.
Membangun jaringan ajaib berdasarkan bintang kejora dan memungkinkan pemain memengaruhi dunia melalui bintang kejora tampaknya menjadi cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sama seperti di Night Country, Luban dapat menciptakan avatar lumpur pemain di tempat-tempat di mana ia meninggalkan tandanya, yang memungkinkan pemain untuk mengendalikan mereka dari jarak jauh melalui Morning Star. Dengan pemikiran itu, Luban segera terjun ke dalam pekerjaan transformasi. Dia memiliki fragmen jaringan ajaib, dan dia segera menggunakannya untuk membuat serangkaian terminal server, inti jaringan ajaib, yang akan berfungsi sebagai pengorbanan. Semua polusi akan disimpan di server-server ini dalam bentuk informasi dan disebarkan ke helm realitas virtual melalui permintaan akses. Para pemain hanyalah para experiencer. Tentu saja, meskipun begitu, polusi semacam itu akan memengaruhi para pemain secara halus seiring waktu. Seperti terong tua, yang, karena korosi pengetahuan, secara bertahap mulai menunjukkan sifat-sifat kekuatan super. Namun, dibandingkan dengan invasi Godzilla atau monster kabut, metode penyebaran polusi saat ini relatif ringan. Dimulai dengan beberapa, ia berencana untuk meningkatkan tingkat polusi seluruh dunia secara bertahap hingga cukup kuat untuk melawan sebagian besar dewa pilihan dari dunia lain yang datang untuk menciptakan ancaman. Inilah tujuan strategis Luban saat ini. Luban segera menyaring pemain uji dan menemukan 35 yang telah mengalami mutasi. Pemain ini telah mengakses jaringan sihir dan berkat perbedaan fisik masing-masing, telah memperoleh sebagian pengetahuan dari jaringan sihir, yang memungkinkan mereka untuk mewujudkan kemampuan kekuatan super tertentu dalam kenyataan. Tentu saja, kemampuan super mereka lemah, dan mayoritas hanya dapat menyalakan api atau memindahkan sendok beberapa sentimeter di atas meja. Untuk benar-benar mewujudkan kekuatan luar biasa merupakan perjalanan yang panjang dan sulit. Seminggu kemudian, seperti yang diharapkan, Old Eggplant memperbarui sistem Morning Star. Selama masa itu, internet ramai dengan diskusi tentang kapan Cage akan diuji, dan rumor pun bermunculan. Dia tidak memperhatikan, karena si terong tua sedang menunggu kabar terbaru dari Luban. Setelah perangkatnya diperbarui, Old Eggplant segera mengenakan helmnya. Dia menemukan bahwa selain aplikasi dan permainan awal, ada pintu tambahan di lautan bintang. Old Eggplant mendekati pintu, mendongak, dan melihat nama aplikasinya. Tanah Sunyi. Bab 754. Panduan video. Tanah Sunyi. Menghadapi aplikasi ini, Old Eggplant merasa bingung. Dia mengamati pintu itu dengan cermat. Pintu itu tampaknya terbuat dari perunggu, berat, berkarat, dingin, dan memancarkan kesan kuno, setengah terbuka seolah-olah seseorang dapat mendorongnya terbuka dengan tangan. Pada pintu terdapat pola-pola dan beberapa karakter yang tidak dapat dikenali yang membuat kulit kepala siapapun merinding hanya dengan melihatnya, seolah-olah karakter dan pola tersebut sedang menggeliat. Kabut yang keluar dari celah-celah pintu tampak keruh, menyerupai warna-warni pelangi yang menggugah rasa ingin tahu. Hanya dengan menatap pintu ini, si terong tua merasakan sensasi yang mencekam, secara naluriah merasa takut dan gentar, namun rasa penasarannya mendorongnya terbuka dan mengintip rahasia di dalamnya. Setelah dipikir-pikir, karena Lubanlah yang memintanya mengunduhnya, tentu saja itu tidak akan merugikannya. Lagi pula, itu hanya permainan. Oleh karena itu, terong tua mendorong pintu hingga terbuka. Di bidang penglihatannya, teks pucat muncul samar-samar, membentuk sesuatu yang mirip dengan penjelasan sistem. Selamat datang di Desiland Land, selesaikan tugasnya dan rasakan kehidupan yang luar biasa. Teks itu muncul dan kemudian menghilang, dan segera setelah itu, kata-kata yang familiar muncul di depan Old Eggplant. Saat kamu pulang malam-malam, apakah kamu merasa kesepian? Jangan takut, aku di sini bersamamu. Teman di bawah tempat tidur. Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, sapalah tetanggamu yang ramah, maksudku yang ada di bawah tempat tidur. Gang tanpa jalan kembali. Konon katanya di tengah jalanan ramai ada sebuah gang yang tidak bisa kita putar balik, harus berani melewatinya. Ketiga segmen teks ini muncul dalam penglihatan Old Eggplant, menjadi satu-satunya cahaya di kegelapan. Terong tua mengerutkan keningnya. Dia menceritakannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa teman di bawah tempat tidur tampak samar-samar familiar. Bukankah ini video pertama Luban yang menjadi viral? Terong tua menepuk pahanya. Mungkinkah game baru ini mengubah semua karya Luban sebelumnya menjadi sebuah game, yang memungkinkan pemain mengalaminya secara langsung? Karena tidak dapat menahan diri, dia keluar dari permainan, melepas helmnya, dan mencarinya di internet. Video Luban masih ada, sudah ditonton puluhan juta kali. Si terong tua tidak memblokir komentar, dan saat dibuka, layarnya dipenuhi rentetan komentar seperti, "Selamat telah menemukan harta karun situs ini." Old Eggplant mematikan kolom komentar dan menonton videonya dengan saksama. Memang, ini adalah video pertama Luban, dan sekarang aku harus mengalaminya dalam permainan. Dengan pemikiran ini, si terong tua tiba-tiba menjadi bersemangat. Sekarang setelah saya memiliki video panduannya, saya seharusnya bisa melihat lebih banyak, mungkin menemukan beberapa detail.
Jika video ini bisa dijadikan sebuah game, maka video-video lainnya juga bisa, kan? Bisakah aku pergi ke ibu kota terbengkalai, tanah terlantar, negeri malam, Hedao? Dengan cara ini, bisakah aku menyelamatkan Redleaf dan Ember? Terong tua menjadi gembira. Akan tetapi, melihat pengenalan permainannya, ia masih harus menyelesaikan tugas yang ada terlebih dahulu. Old Eggplant menonton ulang video itu, menahan sensasi dingin seolah-olah dia ada di sana, lalu memakai kembali helmnya. Ada 3 tugas yang bisa dipilih, dan saya pasti akan memilih yang ada panduannya. Hanya saja, saya tidak tahu apakah ini pilihan satu kali atau bisa dicoba lagi nanti. Banyak permainan dengan alur cerita bercabang yang memungkinkan pemain untuk menyimpan dan memainkan ulang guna merasakan cerita lengkapnya, tetapi Old Eggplant menyadari pada saat ini bahwa permainan tersebut sepertinya tidak memiliki fungsi penyimpanan. Mungkinkah kamu baru bisa memilih lagi setelah mengalahkannya? Ah, sudahlah, ayo main dan lihat saja. Berpikir demikian, dia memilih teman di bawah tempat tidur. Dalam sekejap, bintang-bintang di sekitar terong tua meredup, dan ia merasa seperti tersapu pusaran, menyebabkan rasa pusing. Ketika debu mereda, dan kakinya kembali menyentuh tanah, terong tua menyadari ia berada di sebuah ruangan. Ada tempat tidur di kamar itu, lemari pakaian, meja, komputer, kursi, dan yang tampak seperti lampu berkelap-kelip di luar balkon. Si terong tua memeriksa tempat tidur, itu hanya tempat tidur biasa, komputer menyala, tetapi tidak terhubung ke internet, dan tidak ada berkas di dalamnya, hanya beberapa film horor biasa. Si terong tua mempercepatnya sedikit, dan ternyata tidak berbeda dari yang ia ketahui. Ia membuka pintu balkon untuk melihat keluar. Sepertinya itu kompleks apartemen, terdengar suara orang-orang yang berlalu lalang, penuh dengan napas kehidupan. Terong tua mencoba berteriak 2 kali, tetapi tidak ada jawaban. Meskipun berisik, hal itu memberinya perasaan yang menakutkan. Si terong tua pergi ke pintu kamar, membukanya, dan semua yang ada di ruang tamu dan kamar mandi tampak normal. Ia menyalakan keran dan merasakan air dingin berkumpul di tangannya. Ia membasuh wajahnya, semuanya terasa nyata. Ia memandang dirinya di cermin. Si terong tua di cermin memang memiliki wajahnya, tetapi tampak pucat dan lesu, seolah-olah ia baru saja pulih dari penyakit serius. Terong tua menggosok matanya, dan tampak baginya kulitnya di cermin menjadi sedikit lebih kemerahan. Dia menurunkan kewaspadaannya. Mendekati pintu keamanan ruangan, Old Eggplant mencoba membukanya tetapi ternyata pintu itu terkunci, gagangnya tidak bisa diputar. Tampaknya misi ini hanya dapat dilakukan di ruangan ini. Berbaringlah di tempat tidur sebelum jam 12, masih ada waktu lebih dari 1 jam lagi, mungkin diberikan kepadaku untuk penyelidikan. Terong tua kembali ke dalam ruangan. Pertama, dia mengalihkan perhatiannya ke lemari pakaian. Pintu lemari itu tertutup rapat, tampaknya membutuhkan sedikit tenaga untuk membukanya. Terong tua mendekati lemari pakaian dan perlahan membuka pintunya. Di dalamnya ada beberapa pakaian, dia mengambil beberapa, dan pakaian itu terasa biasa saja. Namun pada saat itu, ia tiba-tiba menemukan bahwa di antara tumpukan pakaian itu, tampaknya ada sebuah mata. Sialan! Si terong tua menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan tanpa sadar melemparkan pakaian yang dipegangnya, mundur 2 langkah dan duduk di tempat tidur, tetapi matanya tetap tertuju pada lemari pakaian yang terbuka, tidak berani menjauh. Pakaian yang telah dibuangnya menutupi mata, membuat si terong tua semakin takut. Ia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, bunyinya menggema di telinganya. Otak si terong tua menjadi kosong, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Terengah-engah dan keringat membasahi dahinya, si terong tua akhirnya tersadar. Ia menelan ludah dan, dengan tangan gemetar, mengulurkan tangan untuk menyibakkan pakaian itu, memperlihatkan tempat di mana ia melihat mata itu. Saat melihat mata itu, si terong tua merasa jantungnya berdebar kencang dan berdebar kencang, tetapi ia segera menyadari bahwa mata itu hanyalah sebuah cetakan pada Hodi, menyerupai sebuah karakter yang dalam kegelapan sekilas tampak seperti sedang menatapnya. Apa-apaan? Terong tua menghela napas lega. Dia buru-buru menutupi mata itu dengan pakaian dan menutup pintu lemari. Setelah menenangkan diri sejenak, si terong tua teringat isi video itu. Dalam video itu, tampak ada sesuatu di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur. Duduk di tempat tidur, terong tua menatap ke bawah ke arah kakinya, ke arah celah antara tempat tidur dan lantai. Rasa ingin tahunya melonjak. Bab 755. Kaki serangga. Si terong tua juga penasaran dengan ruang di bawah tempat tidur ketika ia masih kecil. Saat itu, rangka tempat tidur umumnya memiliki celah di bawahnya tempat orang tua menyimpan kotak dan peti. Sesekali melihat ruang itu membuat si terong tua muda sangat penasaran. Ia masih ingat betul bahwa sewaktu kecil, ia pernah melihat seekor laba-laba di dinding. Ia berniat membunuhnya dengan koran, tetapi laba-laba yang lincah itu lari terbirit-birit dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Sejak saat itu, ketakutan terong tua terhadap apa yang ada di bawah tempat tidur semakin menjadi-jadi.
Ia selalu khawatir laba-laba itu mungkin bersembunyi di sana, siap merangkak keluar dan menggali ke dalam telinganya kapan saja. Ketakutan ini berlanjut untuk waktu yang lama hingga berkurang seiring bertambahnya usia. Sekarang, tempat tidur Old Eggplant memiliki alas yang tertutup, yang terasa aman untuk dilihat. Dalam permainan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk membungkuk dan mengintip ke bawah tempat tidur. Saat tatapannya perlahan beralih ke ruang gelap di bawah tempat tidur, detak jantung Old Eggplant juga mulai bertambah cepat. Tepat saat matanya bergerak melewati sepatu dan menuju tumit kakinya. Buckleg yang berbulu dengan cepat menyusut kembali ke dalam bayangan. Terong tua merasakan jantungnya berdebar setengah detak. Meski gambaran kaki serangga itu cepat berlalu, Terong tua melihatnya dengan jelas, dan ia bahkan dapat menghitung jumlah rambut di anggota tubuhnya yang hitam pekat. Saat menghadapi stres ekstrim, orang seringkali tiba-tiba teringat hal-hal yang biasanya tidak mereka sadari, seperti tayangan TV saat didisiplinkan dengan tongkat oleh orang tua, atau warna pakaian orang yang lewat setelah menyaksikan kecelakaan mobil. Ini merupakan semacam mekanisme perlindungan diri otak untuk mengurangi dampak dari gambaran yang mengganggu tersebut, sehingga mencegah reaksi stres yang parah. Pada saat ini, Old Eggplant jelas telah memasuki keadaan seperti itu. Tubuhnya menggigil, lalu ia melompat, buru-buru menarik kakinya ke atas tempat tidur. Ia tak berani melihat ke bawah lagi, takut melihat sesuatu yang mengerikan bersembunyi di bawah tempat tidur. Bahkan saat duduk di tempat tidur, si terong tua merasa paranoid, khawatir sesuatu dari bawah tempat tidur mungkin akan membalik papan tempat tidur atau menyerangnya melalui kasur. Dia berdiri di atas kasur, gelisah. Apa yang harus saya lakukan? Terong tua memperhatikan jarum jam dinding semakin mendekati tengah malam, berdiri di tempat tidur seperti seorang gadis kecil yang ketakutan, tidak berani turun, mulai merasa cemas. Sambil menelan ludah, si terong tua menguatkan dirinya. Lagi pula, ini hanya permainan, paling buruknya aku akan respawn jika aku mati. Dia buru-buru melompat dari kasur dan berlari ke dinding dalam 2 langkah cepat, menatap tajam ke bawah tempat tidur. Di sudut yang remang-remang itu, selain bayangan yang ditimbulkan cahaya, tidak ada apapun. Terong tua berjongkok, terus mengintip lebih jauh ke dalam. Kewarasannya mengatakan bahwa melihat lebih jauh mungkin akan membuatnya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi rasa ingin tahu mendorong terong tua untuk terus melihat ke bawah. Tak lama kemudian, terong tua melihat cahaya dari sisi lain tempat tidur. Hampir berbaring, ia memandang sisi lain, di mana kolong tempat tidurnya benar-benar kosong, tak ada apapun kecuali debu. Apakah itu ilusi? Old Eggplant pernah memainkan beberapa game horor yang sebagian besar mengandalkan taktik menakut-nakuti orang dengan kemunculan wajah hantu secara tiba-tiba, atau dengan menciptakan suasana tertentu. Namun, melalui layar, efeknya selalu agak terbatas. Namun kini, terong tua membeku di tempatnya, tak berani bernapas. Ia berbaring di sana sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya. Ini agak rumit. Menjelang tengah malam, terong tua memandangi tempat tidur yang diinjaknya, melangkah kecil mendekat, mengintip ke bawah tempat tidur. Akhirnya, kurang dari 30 cm dari kasur, terong tua melompat ke tempat tidur dan berbaring. Saat dia hendak menutup matanya, dia menyadari, lampu masih menyala. Klik. Begitu tombolnya ditekan, seluruh ruangan langsung gelap gulita. Si terong tua menggigil dan segera berlari ke arah tempat tidur, seperti anak-anak yang takut gelap, tergesa-gesa berusaha bersembunyi di balik selimut dan mengisolasi dirinya dari dunia. Namun, saat terong tua hendak tidur, ia melihat sesuatu yang tampak seperti kaki berbulu dari Buckleg menjulur dari bawah tempat tidur, diterangi oleh cahaya dari luar. Si terong tua tidak memperhatikan. Ia tidak berani memperhatikan. Sudah hampir tengah malam, ia harus bergegas dan menyelesaikan tugasnya. Berbaring di tempat tidur, terong tua menutup matanya. Jam yang menunjukkan tengah malam tiba seperti yang diharapkan, dan dia mulai menghitung detak jantungnya. Entah mengapa, saat si terong tua menghitung detak jantungnya, dia merasakan ketenangan yang tak dapat dijelaskan menyelimuti dirinya. Meskipun mungkin ada sesuatu di bawah tempat tidur, si terong tua berhasil berkonsentrasi penuh menghitung detak jantungnya. Tiba-tiba, terong tua mendengar suara di dalam ruangan. Berderit. Seolah-olah, sebuah pintu didorong terbuka pelan-pelan. Suara itu datang dari lemari. Lemarinya sudah dibuka. Siapa yang membukanya? Terong tua yakin tidak ada orang lain di ruangan itu selain dia, dan sekarang, siapa yang bergerak di dalamnya? Dia mendengar suara gemerisik, seolah ada sesuatu yang merangkak keluar dari antara pakaian, suara itu semakin dekat kepadanya. Terong tua memejamkan matanya rapat-rapat, tak berani membukanya, hanya dia menghitung detak jantungnya, mendengarkan suara yang makin lama makin dekat. Terdengar suara langkah kaki, tidak seperti langkah kaki orang biasa yang terdengar jelas, seolah-olah ada zat kental yang terseret di lantai, menetes dan memercik. Gambaran seseorang berlumuran darah segera muncul di benak Old Eggplant, darah kental menetes ke bawah, mengalir dari kakinya ke lantai. Suara itu segera berhenti, dan dilihat dari jaraknya,
terong tua merasa kehadirannya telah mencapai sisi tempat tidur. Dia tidak mendengar suara napas apapun, tetapi dia merasa seolah-olah ada sesuatu di sekelilingnya. Sensasi ini seringkali muncul saat orang lain mendekat, akibat panas tubuhnya. Tetapi sekarang, yang ada hanya sumber panas dan tak ada suara, sensasinya bahkan menutupi wajah dan tubuh Old Eggplant. Seolah-olah ada sesuatu yang perlahan-lahan menekan tubuhnya, semakin dekat ke wajah Old Eggplant, semakin dekat. Sensasi adanya sesuatu yang begitu dekat membuat si terong tua hampir ingin membuka matanya untuk memeriksa, tetapi pada saat itu, ia terkejut karena ia tidak dapat membukanya. Dia tidak bisa membuka matanya, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Terong tua hanya bisa merasakan kehangatan halus menyebar dari dahinya ke bibir, leher, tenggorokan, dan kemudian dadanya. Sensasi menegangkan itu berhenti di dadanya. Si terong tua berusaha keras membuka mata, tetapi tubuhnya yang tak bergerak, ditambah sensasi yang semakin nyata akan sesuatu yang melayang di atasnya, membuatnya sangat cemas. Tepat pada saat itu, terong tua merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggaruk punggungnya. Sensasi gemerisik itu bagaikan seekor serangga yang berkaki tak terhitung jumlahnya, sedang menggaruk papan tempat tidur. Suara itu makin lama makin keras, dan akhirnya menguasai seluruh indera Old Eggplant. Dia tiba-tiba melompat. Bab 756. Laba-laba bahu. Saat dia melompat, terong tua sepertinya menangkap bayangan hitam yang menyelinap ke dalam lemari, dan suara-suara dari bawah tempat tidur tiba-tiba berhenti. Otot-ototnya terasa nyeri di sekujur tubuh, seolah-olah dia baru saja berenang puluhan putaran di kolam renang, dan dia dapat berbaring dan tertidur begitu saja. Namun, di ruangan yang remang-remang itu, terong tua merasakan kedamaian dan ketenangan. Karena sebaris teks muncul di bidang penglihatannya. Tugas gagal. Si terong tua tahu bahwa munculnya baris teks ini berarti bukan saja ia telah gagal dalam misi kali ini tetapi juga bahwa ia akan terbebas dari ancaman untuk sementara waktu. Lagi pula, secara teori, dia sudah menghadapi akhir permainan, dia sudah mati, dan orang mati tidak diserang. Dengan pemikiran ini, terong tua langsung rileks. Dia berbaring di sana sebentar, menunggu sampai tubuhnya cukup istirahat dan tidak lagi tegang sebelum dia melompat dari tempat tidur. Bagaimana cara memulai kembali? Apakah saya hanya bisa keluar dan masuk kembali? Si terong tua tidak begitu mengerti, tetapi kini sebagai orang yang mati, dia masih penasaran dengan hal yang baru saja dirasakannya. Dia menyalakan lampu kamar, pergi ke lemari pakaian, dan membukanya. Bagian dalamnya agak acak-acakan, sama sekali berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya, seolah-olah telah diacak-acak oleh pencuri. Benarkah dia baru saja merangkak keluar dari lemari? Si terong tua mengambil sepotong pakaian, yang tadinya ia lempar ke dalam lemari untuk menutupi pakaian bermotif itu. Ia melihat pakaian yang ada bekas mata itu tertata rapi di sudut lemari. Akan tetapi, cetakan pada pakaian itu telah hilang tanpa jejak. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung Old Eggplant, disertai sensasi, aku tahu itu. Apakah benda di dalam pakaian ini yang ada di sampingku tadi? Sambil berpikir, dia mengeluarkan pakaiannya. Baru pada saat itulah terong tua menyadari bahwa ia tidak dapat melihatnya dalam kegelapan, tetapi pakaian itu berwarna merah tua, tidak rata seolah-olah terkena cipratan tinta. Warna merahnya meresahkan, seperti noda darah yang telah membeku, dan jelas bahwa ada bagian dari pola yang hilang dari pakaian itu, seolah-olah sosok dalam cetakan itu telah merangkak keluar dengan sendirinya. Hati si terong tua menjadi tegang, dan dia segera membuang pakaiannya, menutup pintu lemari, tidak mau melihatnya lagi. Perhatiannya kemudian kembali ke ruang di bawah tempat tidur. Sekarang, meskipun ada sesuatu di bawah tempat tidur, aku tidak akan terluka, kan? Terong tua dengan berani mendekati tempat tidur, berjongkok, berpegangan pada tepi tempat tidur, dan mengintip ke bawahnya. Kosong, tidak ada apa-apa di sana. Hanya di permukaan yang berdebu, ada jejak-jejak sesuatu yang merangkak, dengan banyak kakinya berlarian dengan kacau di atas debu, meninggalkan kekacauan. Pandangan terong tua mengikuti debu sampai ke papan tempat tidur. Tampaknya ada beberapa tanda. Dengan pikiran ini, terong tua menjentikkan jarinya tanpa sadar. Sebuah api kecil muncul di ujung jarinya, menerangi ruang di bawah tempat tidur dan papan tempat tidur. Di sana, goresannya meluas. Bekasnya menyerupai bekas kuku yang mencakar kayu, meninggalkan alur yang jelas dan tak terhapuskan. Selama sesaat, si terong tua merasakan suara berderak-derak saat menggaruk telinganya, seakan-akan ada sesuatu yang mencakar punggungnya, membuat bulu kuduknya berdiri dan menggigil. Sekarang mulai kembali. Teks yang dingin dan acuh tak acuh itu muncul, dan sebelum si terong tua sempat pulih dari sensasi kesemutan, ia telah kembali ke laut bintang tempat semuanya dimulai. Di depannya terdapat pintu besar bergaya kuno. Terong tua tidak terburu-buru mencoba lagi tetapi malah melepas helmnya. Di kamarnya sendiri, hanya ada keheningan, tak ada suara apapun selain dengung samar komputer. Si terong tua masuk ke dapur, membuka kulkas, dan menyesap minuman.
Rasa manisnya meredakan ketegangan yang ia rasakan beberapa saat sebelumnya, memungkinkannya untuk mulai berpikir. Di video Luban, ada boneka di bawah tempat tidur, tapi apa yang baru saja saya alami, mungkinkah ada laba-laba raksasa di bawah tempat tidur? Apakah benda di bawah tempat tidur itu berubah tergantung orangnya? Apa sebenarnya benda di lemari itu? Baju-bajunya tertinggal di sana, tapi kemana perginya? Rasanya seperti aku membuka mata sebelum selesai menghitung detak jantungku. Keadaan itu seperti kelumpuhan tidur, apakah karena benda di dalam lemari itu menekanku? Sambil minum cola, si terong tua merenung. Ia meninggalkan dapur dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Sambil membuka keran, dia memandang dirinya di cermin. Pantulannya si terong tua tampak lesu, seolah-olah ia baru saja sembuh dari penyakit serius. Dia menyeka wajahnya dan menggosok matanya. Pada saat itu, terong tua memperhatikan sesuatu di bahunya. Sesuatu yang gelap, seperti kaki serangga. Si terong tua segera menggoyangkan badannya dan menepuk bahunya dengan panik, lalu melihatnya. Segumpal benda berwarna gelap terjatuh dari pakaiannya ke lantai, dia menatapnya, benda itu tampak seperti laba-laba. Makhluk itu berlarian di lantai kamar mandi begitu menyentuh tanah, kaki-kakinya yang berbulu bergerak cepat, dan dalam sekejap, ia menghilang dari pandangan, merangkak pergi entah kemana. Brengsek! Si terong tua merasakan dingin di kulit kepalanya. Entah itu laba-laba atau kecoa, tidak, kecoa utara seharusnya tidak sebesar itu. Setelah mencari beberapa saat, terong tua menyadari bahwa serangga itu benar-benar telah menghilang. Sekarang masalahnya serius. Seperti semua orang tahu, serangga yang paling menakutkan adalah serangga yang Anda lihat tetapi tidak dapat Anda temukan. Dia kembali ke kamar tidur dan melirik helm itu. Apakah karena aku baru saja melalui semua itu, aku sekarang berhalusinasi? Lalu, si terong tua tiba-tiba teringat kalau dia juga bisa menjentikkan jarinya untuk menciptakan api di dalam game. Bagaimana game itu tahu? Apakah itu benar-benar hanya permainan? Meskipun telah mengalami catch old eggplant tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi pada dirinya sendiri tentang realitas semua itu. Dia memutuskan untuk memakai helm dan merasakannya sekali lagi. Persyaratan misi, pengaruh jaringan sihir, 152/10 juta. Melihat jumlah yang perlahan meningkat di bidang penglihatannya, Luban merasa dia telah memahami esensi misi ini. Sepertinya memang benar, dengan melibatkan pemain yang telah membangkitkan kemampuan superpower tertentu, pengaruh jaringan sihir dapat ditingkatkan, dan itu tidak bergantung pada jumlah pemain. Luban hanya memberi 35 pemain akses ke Tanah Sunyi, membiarkan mereka menjelajahi misi awal yang sama yang telah ia jalani. Sejauh ini, meskipun belum ada yang berhasil menyelesaikannya, mereka telah mengumpulkan ratusan poin pengaruh. Sepertinya menjelajahi misi-misi ini dan meningkatkan level eksplorasi juga dapat menambah pengaruh yang signifikan. Luban juga memperhatikan beberapa petunjuk. Tingkat eksplorasi misi awalnya tidak tinggi, dan pilihannya hanya 1 dari 3. Ia tidak tahu detail 2 misi lainnya, jadi ia hanya bisa mengarangnya berdasarkan apa yang ia ketahui sekarang. Namun, sahabat di bawah tempat tidur, hal-hal yang dijelajahi pemain di sana, patut mendapat perhatian Luban. Ia menemukan bahwa objek di bawah tempat tidur akan berubah seiring dengan perubahan pemain, tetapi paling sering itu adalah sesuatu yang mereka takuti, dan beberapa di antaranya adalah benda yang umum ditakuti dalam kepercayaan populer. Jadi, boneka asli itu. Memikirkan hal ini, Luban menundukkan kepalanya, melihat ke bawah tempat tidur. Bab 757. Monster di lemari. Tempat tidur Luban sangat bersih. Tidak ada barang-barang lain, tidak ada sampah, bahkan tidak ada debu, ciri-ciri orang yang mentalnya agak terganggu, mirip dengan orang yang bisa membunuh sambil mendengarkan Ode to Joy. Tidak ada laba-laba di bawah tempat tidur, dan tidak ada boneka juga. Ia membuka lemari pakaiannya, yang berisi pakaian-pakaian sederhana. Sekilas pandang saja sudah cukup. Orang-orang menarik tidak membutuhkan pakaian mewah untuk mempercantik diri, kaos polos pun bisa sama trendinya. Di antara pakaian-pakaian itu, Luban melihat sebuah boneka dan mengambilnya. Boneka itu dibuat seperti badut, dengan riasan mencolok namun samar, mulutnya melengkung membentuk senyum yang lucu dan menyeramkan. Saat ini, boneka seperti itu jelas tidak sepopuler Psyduck, tetapi sekitar 10 tahun yang lalu, anak-anak cukup menyukainya. Apa sebenarnya yang berubah dalam selera estetika, Luban tidak tahu. Mengapa kamu muncul di bawah tempat tidurku? Luban menanyakannya. Tetapi boneka itu tidak menanggapi, hanya berbaring di sana dengan tenang. Luban ingat bahwa tingkat eksplorasi awalnya hanya 30%. Sangat biasa saja, hanya menyelesaikan tugas tanpa sesuatu yang istimewa. Dalam penjelajahan di Silent Lands, mencapai sekitar 70 atau 80% eksplorasi biasanya mengungkap garis besar peristiwa. Merayap melewati 90% umumnya berarti menyentuh kebenaran, dan skor apapun di atas 100 menunjukkan sekilas jejak beberapa keberadaan besar yang tak terlukiskan di balik peristiwa tersebut, atau itu menandakan dampak yang menentukan pada pengembangan domain asing.
Jadi, apa yang bisa diperolehnya jika misi awalnya mencapai tingkat eksplorasi yang lebih tinggi? Meskipun misinya tidak dapat dimulai kembali sekarang, Luban masih dapat memainkan permainan supernatural. Tentu saja, sebelum mencobanya, Luban telah memikirkan secara kasar apa yang mungkin diperolehnya. Pertama, Luban pada masa itu tidak tahu bahwa benda-benda anomali seperti yang ada di sinema tengah malam ada di dunia ini, bahwa aturan-aturan menyimpang ini ada di setiap sudut peradaban manusia. Jelas, permainan yang menghitung detak jantung termasuk di antaranya. No Return Alley dan Travelers jelas juga merupakan manifestasi fisik dari objek anomali serupa. Jika tingkat eksplorasi Luban sedikit lebih tinggi, dia mungkin akan memahami lapisan ini, dan pada titik itu dia memperkirakan secara konservatif bahwa tingkat eksplorasi sudah mencapai 70%. Menggali lebih dalam kemungkinan akan mengungkap sifat asli boneka itu, serta asal-usul, aturan, dan metode untuk melawan objek anomali ini. Apa yang perlu dijelajahi Luban adalah aspek ini. Seperti yang terlihat, permainan itu tidak menyebabkan kematian, mainan-mainan itu, bahkan jika gagal dalam misi, hanya akan terbangun di tengah jalan dan merasa takut untuk sementara waktu. Mungkin karena itu adalah dunia permainan yang dibangun oleh Luban, di mana realitas selaras dengan persepsinya, dia tidak mati saat memainkan permainan itu, jadi para pemainnya pun tidak akan mati. Atau, mungkin game supernatural itu sendiri tidak terlalu berbahaya. Lagi pula, itu adalah game level mortal, mungkin bahkan jika gagal, seseorang hanya akan dihantui oleh roh jahat dan mengalami penurunan kewarasan. Oleh karena itu, Luban memutuskan untuk mencobanya sendiri. Waktu malam. Kali ini, Luban tidak menyiapkan bawang putih atau garam, ia menonton film horor terbaru sebagai hiburan sebelum tidur. Sayangnya, entah karena pengaruhnya terhadap industri film terlalu besar, film-film horor terbaru kurang memiliki sesuatu yang esensial, lebih mengutamakan efek khusus daripada atmosfer, membuat Luban tidak puas. Menjelang tengah malam, dia mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Saat bel berbunyi tiba, Luban menutup matanya dan mulai menghitung detak jantungnya. Karena sudah mengalaminya sekali, ia merasa mudah untuk memasuki keadaan yang cepat berlalu itu. Namun, Luban kini mampu melepaskan kesadarannya. Ia merasakan sesuatu menyelimuti dirinya saat ia menghitung detak jantungnya. Rasanya seperti air mengalir yang merembes ke seluruh tubuhnya, seolah mengekstrak ingatan dari kesadarannya. Dalam kondisi ini, persepsi Luban terhadap dunia luar menjadi jauh lebih lemah. Suara-suara dari kehidupan malam di lingkungan itu hampir tidak dapat mencapai telinganya, dan ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Kesadarannya terputus dari tubuhnya oleh hal-hal ini. Pada saat itu, kesadaran Luban yang terpisah melihat lemari pakaiannya terbuka pelan-pelan. Dari dalam lemari, makhluk gelap perlahan merangkak keluar. Ia lebih tinggi daripada manusia rata-rata, tetapi ramping, seolah-olah hanya terdiri dari kulit dan tulang. Ketika Luban melihat kepalanya, hanya ada dua cekungan hitam di tempat seharusnya mata berada, bukan tengkorak, melainkan tidak menyerupai manusia, ia lebih mirip makhluk humanoid. Ia berjalan ke samping tempat tidur Luban dan membungkuk untuk melihatnya. Dengan kepalanya tertunduk, monster itu semakin mendekat, tubuh bagian atasnya hampir membentuk sudut siku-siku. Makhluk itu mengulurkan tangannya ke arah Luban, dengan lembut mengusap lapisan tak kasat mata yang menyelimuti Luban. Tiba-tiba, Luban melihat distorsi di ruang di sekitarnya saat makhluk itu tampak melahap substansi tak kasat mata itu, menyedotnya ke dalam dua lubang besar itu. Luban melihat napasnya mulai teratur, raut wajahnya agak tenang. Makhluk itu menegakkan tubuh, bersiap menyelinap kembali ke dalam lemari. Pada saat ini, tangan Luban tiba-tiba terangkat, meraih tangan lainnya. Luban membuka matanya. Ia melihat makhluk mengerikan itu mengeluarkan suara, puff-puff, yang mengempis, lalu lenyap dengan cepat. Di sekitarnya, tampak seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang berputar-putar, sebelum akhirnya kembali ke dalam lemari. Banting. Pintu lemari mengeluarkan suara keras, dan Luban melirik kulit yang berubah menjadi asap dan menghilang di tangannya, dengan tegas membuka pintu lemari. Tetapi tidak ada apa-apa di dalam lemari itu, hanya pakaian Luban yang biasa. Dia mencari tetapi tidak menemukan boneka atau laba-laba, atau benda lain yang dirancang untuk menakut-nakuti orang. Luban sedikit mengernyit. Dia mulai memahami bahwa benda ini kemungkinan dipicu oleh penghitungan detak jantung, suatu entitas yang aneh. Adapun apa yang baru saja dilakukannya. Luban teringat ketika makhluk itu menyerapnya, muncullah pikiran-pikiran ketakutan dan kecemasan, emosi-emosi tegang, dan akibat rangsangan eksternal yang tidak jelas, hal itu memicu respons stres yang lebih kuat, seperti kesadaran panik ketika mengalami kelumpuhan tidur dan mendengar suara-suara mengganggu yang seharusnya tidak ada. Emosi negatif ini, yang ditarik keluar oleh substansi tak kasat mata yang menyelimuti Luban, menjadi makanan yang ditelan oleh makhluk itu. Jadi, ini makhluk yang memakan rasa takut manusia. Luban berspekulasi. Dengan memainkan permainan ini, ia dipanggil keluar, lalu, makhluk itu menciptakan rasa takut, berpesta, lalu pergi.
Lalu, apakah gambaran yang dilihat oleh orang yang memainkan game itu hanya halusinasi? Pada titik ini, ia teringat salah satu elemen kunci permainannya, yaitu mencari di bawah tempat tidur, tetapi makhluk itu jelas tidak merangkak di sana. Lalu, apa hubungannya? Luban melihat ke bawah tempat tidur dan menemukan tempat yang bersih dan bebas debu, dengan boneka Lulu si badut tergeletak di sana, dengan senyum konyol. Jelas, ini adalah tanda kunjungan makhluk itu. Atau lebih tepatnya, apakah ini yang ditinggalkan makhluk itu setelah melahap ketakutan Luban, kotorannya? Luban menatap boneka di tangannya dan langsung melemparkannya ke tanah. Bab 758. Objek aneh virtual. Setelah memikirkannya, Luban mengambil boneka Lulu biru yang terjatuh ke tanah. Meskipun dari sudut pandang monster, ini adalah kotorannya, dari sudut pandang Luban, ini hanya boneka biasa yang tampak lucu. Luban mengendusnya namun tidak mencium bau aneh apapun. Haruskah aku mencoba mencicipinya? Pada akhirnya, dia tidak melanjutkan tindakan tersebut. Setelah menarik kesimpulan dari aromanya saja, tidak diperlukan lagi percobaan lebih lanjut. Jika ini yang tersisa setelah monster memakan rasa takut, maka pada awalnya, Luban teringat misi pertama yang dilakukannya, saat dia memeriksa di bawah tempat tidur dan menemukan boneka seperti itu di sana. Dia telah membuangnya dengan benar di tempat sampah daur ulang yang telah ditentukan, tetapi di tengah malam, setelah permainan menghitung detak jantung, benda itu muncul kembali di bawah tempat tidur, seolah-olah ia merangkak ke sana sendiri. Awalnya, Luban mengira benda misterius ini mungkin merangkak kembali dari tempat sampah untuk mencarinya, tetapi kini tampaknya karena monster itu telah memakan rasa takutnya, ia telah mengeluarkan kotoran lain. Kotoran yang dimaksud tampak bervariasi, tergantung pada jenis ketakutan yang dikonsumsi. Bagi sebagian orang, kotoran tersebut mungkin berupa laba-laba atau serangga, bagi yang lain, kertas ujian dengan nilai 0, dan bahkan mungkin tagihan kartu kredit atau kemoceng milik ibu. Apakah ini jenis monster yang ditemui pada tingkat kesulitan mortal? Luban berpikir bahwa makhluk seperti itu menciptakan dan melahap rasa takut, tetapi bergantung pada manusia, tidak pernah mendorong mereka menuju kehancuran. Oleh karena itu, Travelers dan No Return Alley harus beroperasi dengan prinsip yang sama. Setelah mengklarifikasi ini, Luban merasa bahwa penyelidikannya terhadap tugas ini mungkin sudah selesai sekitar 80 atau 90%. Mengenai apa sebenarnya makhluk ini, dia tidak merasa perlu membahasnya terlalu banyak, karena mungkin itu hanya serangkaian aturan yang menyimpang yang tidak sengaja tercipta oleh suatu bentuk polusi. Dengan pemikiran ini, Luban menemukan suatu masalah. Makhluk ini bisa menimbulkan rasa takut pada Luban, yang sudah berpetualang di domain asing, dan juga pada para pemain di dalam Bintang Fajar, meskipun, pada kenyataannya, para pemain mungkin belum pernah menemuinya. Hal ini menunjukkan bahwa aturan entitas aneh tersebut masih dapat berlaku meskipun mereka bukan bagian dari dunia nyata. Sama seperti Luban yang membawa horor sinema ke dalam permainan, para pemain akan menghadapi batasan yang sama dan berpotensi dibunuh oleh entitas-entitas aneh ini tanpa batas waktu. Namun, karena ini adalah dunia virtual dan mereka berada di bawah perlindungan Luban, para pemain tidak akan mati. Sebaliknya, mereka dapat mencoba menganalisis dan menemukan aturan. Lebih jauh lagi, karena entitas aneh ini dipicu oleh aturan virtual, mereka belum tentu mendapat manfaat darinya. Monster lemari, setelah melahap ketakutan virtual di dunia virtual, akan mendapati dirinya tidak memiliki apapun saat kembali ke dunia nyata. Bioskop horor mungkin membunuh seseorang di dunia virtual, tetapi kenyataannya, orang tersebut tidak mati. Bergantung pada penyerapan kehidupan untuk tumbuh dan berkembang, ia mendapati dirinya hanya mengonsumsi udara. Jika asumsi ini benar, Luban tentu bisa mencoba menemukan semua entitas aneh di dunia ini dan melemparkan mereka ke dunia virtual, membuat para pemain menemukan aturan dan kelemahan mereka. Sementara itu, di dunia nyata, ia bisa mengendalikan dan mengendalikan mereka. Lagi pula, Luban hanya satu orang, dan dengan kewajiban tugas di negeri sunyi, mengalihkan perhatian ke masalah ini juga akan memakan banyak waktu. Lebih lanjut, Luban mencatat bahwa ketika entitas seperti monster lemari memakan rasa takut manusia, mereka akan menyebabkan tingkat polusi tertentu. Tentu saja, polusi ini sangat ringan, sebanding dengan seseorang yang pemalu yang terkejut setelah menonton film yang sangat menakutkan, dan ada batasnya. Orang-orang seperti Luban, yang sama sekali tidak takut, sama sekali tidak terpengaruh. Oleh karena itu, menggunakan entitas-entitas menakutkan ini untuk mencapai polusi yang halus dan bertahap tampak seperti jalan yang layak. Setelah mencapai kesimpulan ini, Luban memutuskan untuk melakukan percobaan lain. Senang sekali bisa menangkap satu atau dua benda aneh, mencari cara agar mereka mau bekerja sama, lalu mengundang mereka untuk duduk di Bintang Fajar, mengobrol, dan minum teh. Sayangnya, Luban tidak tahu apa sebenarnya Travelers juga tidak tahu di mana No Return Alley berada. Dua tugas yang ia berikan kepada para pemain semuanya dibuat-buat sendiri. Ia memutuskan untuk mencarinya di internet.
Dunia ini begitu luas, jadi pasti ada tempat-tempat yang kaya akan legenda supranatural. Kalaupun 9 dari 10 tempat itu palsu, pasti ada satu yang nyata, kan? Dengan mengetikkan kata kunci, lokasi supranatural, ke dalam mesin pencari, Luban dengan cepat mendapatkan beberapa halaman hasil pencarian. Dia melihat entry pertama, rumah sakit swasta Nanhua Renji, rumah sakit yang melahap nyawa. Luban mengkliknya. Berjalan menyusuri koridor rumah sakit swasta Nanhua Renji, Anda akan mendengar isak tangis samar-samar. Di malam-malam hujan, tangisan bayi terdengar dari bangsal-bangsal tertentu. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan melihat noda merah tiba-tiba menyebar di ranjang-ranjang rumah sakit yang awalnya berwarna putih. Luban membaca dengan penuh semangat selama beberapa saat, merasa itu cukup menggetarkan, meskipun itu tidak persis sama dengan pengalamannya. Tampaknya setelah rumah sakit itu dihancurkan, beberapa cerita hantu baru muncul. Lalu ia melihat tulisan kedua, sekali masuk, kau tak bisa keluar lagi. Taman hiburan di mana kau mengulang hari yang sama, selamanya. Luban terus mengeklik. Di tengah kabut, terdapat sebuah taman hiburan. Begitu masuk, Anda terjebak, bermain selamanya tanpa menyadari waktu yang berlalu. Waspadalah terhadap boneka beruang yang berjalan, dan jangan pernah membeli souvenir. Kesetiaan yang satu ini masih oke, dan Luban merasa cukup puas. Setelah mengamati, ia menemukan bahwa sebagian besar legenda urban di 2 halaman pertama merupakan adaptasi dari karyanya sendiri. Beberapa dilebih-lebihkan secara ekstrim, bagaikan tarian iblis, sementara yang lain berusaha menggambarkan suasana yang dipenuhi hawa dingin yang mencekam. Mereka layak sebagai literatur supernatural daring modern. Sayangnya, mereka bukanlah yang dicari Luban. Dia terus membolak-balik halaman, dan tak lama kemudian, Luban menemukan sebuah postingan forum. Rumah hantu di seberang kompleks perumahanku akan didaftarkan untuk dilelang secara hukum, ada orang penting yang mau mencobanya. Tulisan itu secara singkat mengulang isi judul dan menyertakan artikel berita. Kabarnya, villa itu awalnya milik seorang pengusaha. Namun, suatu hari, pengusaha itu memergoki istri dan selingkuhannya. Karena marah, ia membunuh istri dan selingkuhannya. Hingga saat itu, kasusnya hanyalah pembunuhan biasa, yang bisa dilihat di mana saja. Namun, untuk menghindari konsekuensi hukum, pengusaha itu mulai memotong-motong jasad istri dan selingkuhannya di kamar mandinya sendiri dan membuangnya ke sungai secara bertahap. Jika bukan karena kesalahan terakhirnya, kasus ini mungkin tidak akan pernah terungkap. Yang lebih mengerikan, pengusaha itu malah melaporkan hilangnya istrinya ke polisi dan ikut mencari bersama polisi, bahkan saat polisi mencari di lantai atas, kedua mayat itu disembunyikan di lantai bawah. Perilaku kurang ajar seperti itu menimbulkan banyak kontroversi dan menimbulkan banyak keributan. Dalam postingannya, selain berita ini, pemiliknya juga menyatakan bahwa villa itu pernah menjadi tempat kematian sebelumnya, dan mereka yang tinggal di sana, dengan satu atau lain cara, akan menghadapi beberapa masalah, yang membuatnya menjadi rumah hantu sungguhan. Setelah membaca ini, Luban memutuskan untuk melihatnya. Bab 759. Xiao Qian. Luban telah tinggal di begitu banyak rumah hantu sehingga rumah-rumah itu bisa dianggap sebagai pesta yang menyenangkan mata. Jika dilihat hanya dari sudut pandang orang-orang yang telah meninggal, kecuali kamarnya sendiri, semua tempat lain yang ia tinggali adalah rumah hantu, dan masing-masing lebih menyeramkan daripada yang sebelumnya. Bahkan sudut jalan acak yang dilewatinya atau bas yang ditumpanginya bisa saja menjadi tempat meninggalnya seseorang. Dan kematiannya selalu cukup tragis. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, rumah hantu di dunia nyata bukan masalah besar bagi Luban. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkannya adalah bahwa rumah ini bukanlah rumah hantu sebenarnya, hanya rumah biasa tempat seseorang meninggal. Jika kematian di suatu tempat sudah cukup untuk dianggap berhantu, maka tidak akan banyak lagi bangunan bagus yang tersisa di seluruh dunia. Setelah menghubungi orang yang bertanggung jawab atas lelang hukum, Luban tiba di komunitas villa ini. Berbeda dengan kompleks villa di dekat Universitas Jiangcheng yang sebagian besar disewakan, villa-villa di tepi sungai Lingjiang ini merupakan lingkungan yang benar-benar mewah. Dengan pemandangan sungai yang memukau, konon beberapa selebritas juga membeli properti di sini, mengenakan kacamata hitam saat keluar masuk, hanya agar tidak dikenali oleh penggemar mereka. Villa-villa ini tidak murah, dan lelangnya mengharuskan pembayaran penuh, jadi, ketika orang mengetahui situasi spesifiknya, mereka semua menyerah. Orang yang bertanggung jawab memperkenalkan dengan sungguh-sungguh. Luban sering mendengar bahwa barang-barang dari lelang pengadilan itu murah, sebagian merupakan hasil kejahatan, sebagian lagi merupakan properti yang diambil oleh penegak pengadilan untuk melunasi utang. Tentu saja, ada pula barang-barang yang tidak masuk akal seperti beberapa ikan, bintang kejora, yang harganya miliaran dolar. Namun kenyataannya, rumah-rumah hasil lelang belum tentu sangat menguntungkan, karena untuk menawar, seseorang hanya bisa membeli secara tunai, tanpa cicilan, dan biasanya properti seperti itu berupa rumah-rumah mewah, yang harganya bisa mencapai puluhan juta.
Sekalipun harga totalnya lebih murah 1 atau 2 juta, tetap saja harganya sangat mahal. Mereka yang memiliki kekuatan finansial untuk membayar penuh tidak perlu membeli rumah seperti itu, dan mereka yang bersedia mengambil alih sebagian besar tidak memiliki uang sebanyak itu. Yang sedang dilihat Luban sekarang, dengan sejarah kasus pembunuhan yang kejam dan rumor tidak mengenakan yang mengikutinya, bahkan kurang menarik. Bisa dibilang, menghabiskan puluhan juta untuk membeli rumah hantu hanya menyusahkan diri sendiri, dan bukan karena kekurangan beberapa juta. Sebaliknya Luban tidak keberatan, baginya, itu semua hanyalah uang receh. Apakah benar-benar ada yang meninggal di sini? Setelah mendengar apa yang dikatakan orang yang bertanggung jawab, Luban bertanya. Memang, ada yang meninggal, dan beritanya juga menyebutkan itu, karena konflik emosional. Orang yang bertanggung jawab menjawab dengan agak tidak nyaman. Saya sudah menyelidiki kasus itu. Bagaimana dengan kejadian serupa sebelumnya di lokasi ini? Luban terus bertanya. Ini, untuk hal spesifiknya, kami tidak begitu. Orang yang bertanggung jawab itu bergumam dan tidak jelas. Begitu, kupikir cukup banyak orang yang meninggal di sini. Luban berkata seolah-olah dia sangat gelisah. Orang yang bertanggung jawab agak bingung, tetapi segera mengerti. Ini adalah Luban. Apa yang dilakukan Luban? Dia membuat film. Film-filmnya seringkali memiliki unsur horor dan ketegangan, dengan kasus pembunuhan menjadi hal yang biasa saja dalam jajaran filmnya. Mungkinkah Luban datang ke sini untuk melakukan penelitian? Penanggung jawab tidak mempermasalahkan apakah Luban memanfaatkan perkenalannya, ia sendiri cukup menggemari film-film Luban. Mengenai permainan, Bintang Kejora, ia tidak tertarik dan belum mencobanya. Saya akan memeriksa arsipnya, kata penanggung jawab itu dan segera menelepon seorang rekannya. Setelah beberapa saat, ia menerima beberapa berkas PDF di WeChat. Setelah melihatnya sekilas, dia menghampiri Luban yang tengah mengamati bak mandi dengan saksama. Direktur Lu, memang ada beberapa insiden di sini sebelumnya, Direktur Lu. Orang yang bertugas melihat Luban berjongkok di samping bak mandi, tatapannya tertuju ke posisi yang lebih tinggi, seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang duduk di bak mandi, yang membuat orang yang bertugas merasa sedikit ngeri. Apakah ini kamar mandi tempat pengusaha itu melakukan pembunuhan dan mutilasi? Luban menoleh, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, hanya kepalanya yang berputar, membuatnya tampak canggung. Tidak, bukan. Tempat kejadian perkara seharusnya ada di bawah. Orang yang bertanggung jawab menjawab dengan aneh. Luban terus menatap bak mandi sambil bergumam pada dirinya sendiri. Orang yang bertanggung jawab bertanya. Karena ada seseorang yang meninggal di bak mandi ini juga. Luban menunjuk ke arah bak mandi. Orang yang bertugas segera memeriksa berkas di telepon genggamnya, tetapi tidak menemukan catatan pembunuhan apapun yang terjadi di kamar mandi lantai ini. Untuk sesaat, orang yang bertanggung jawab itu merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi gelap. Ia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat rasa takut yang bersembunyi di hatinya mulai tumbuh dan perlahan menyelimutinya. Apakah berkasnya sudah siap? Luban tiba-tiba bertanya, yang menyadarkan orang yang bertugas kembali ke dunia nyata, dan dia segera menyerahkan teleponnya kepada Luban. Berkas semacam ini termasuk dokumen internal, dan sekadar melihatnya saja sudah kelewat batas, tentu saja, mengirimkannya ke Luban tidak diperbolehkan. Ketika melihatnya, Luban berpikir, bukan hanya sedikit yang meninggal di sini. Sejak villa itu dibangun 10 tahun lalu, setidaknya sudah ada 5 pemilik. Kecuali orang malang pertama yang menjualnya karena bangkrut, tak satu pun dari mereka yang berakhir baik. Pemilik kedua adalah seorang selebriti yang biasanya tidak tinggal di sini, tetapi ia kebetulan menghabiskan akhir pekan dan mengalami kecelakaan mobil di jalan, terlindas oleh truk sampah, dan hanya meninggalkan 1 tangan dan 1 kaki. Pemilik ketiga, seorang teman dan juga selebritas pemilik kedua, ditangkap karena penggunaan narkoba di sini dan baru dibebaskan beberapa tahun yang lalu. Pemilik keempat adalah seorang pengusaha yang akhirnya melompat dari gedung perusahaannya karena kegagalan investasi. Yang kelima adalah pembunuh berkepala dingin yang telah membunuh kekasihnya dan istrinya. Singkatnya, sebagian besar yang tinggal di sini meninggal karena kematian yang tidak wajar atau mengalami kemalangan, dengan setiap kasus lebih tragis daripada sebelumnya. Karena itu, harga villa tersebut, setelah beberapa tahun menurun, bahkan hanya 80% dari harga awal yang diminta. Tetapi satu-satunya insiden pembunuhan adalah yang terjadi baru-baru ini, dan tentu saja, bak mandi tempat Luban berdiri sekarang tidak memiliki catatan kriminal. Memang cukup menarik. Luban bergumam. Setelah berpikir, dia berkata kepada orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab menjadi bingung. Ya, saya ingin membeli tempat ini. Haruskah saya melakukan transfer perusahaan? Luban bertanya seolah itu adalah hal yang wajar. Kamu memutuskan begitu saja. Orang yang bertanggung jawab kehilangan kata-kata. Dalam keadaan normal, siapa yang akan memutuskan transaksi bernilai jutaan dolar dengan tergesa-gesa?
Belum lagi ini adalah rumah hantu yang sebenarnya. Apakah uang Luban berasal dari angin? Nah, sekarang setelah disebutkan, tampaknya dia menghasilkan uang lebih cepat daripada angin bertiup. Lagi pula, angin yang paling kencang sekalipun tidak dapat mendatangkan uang sebanyak itu. Bisakah aku tidur di sini malam ini? Luban bertanya lagi. Aku mau tanya dulu sama pimpinan. Orang yang bertanggung jawab bergegas menelepon, sementara Luban melihat lagi ke arah villa tersebut. Meskipun tidak ada hantu atau roh, polusi yang terkumpul cukup jelas untuk membentuk sesuatu yang menyeramkan. Mungkin karena hari masih siang, entitas menyeramkan itu belum muncul, tetapi saat malam tiba, sesuatu mungkin akan terungkap. Sambil memikirkan hal ini, Luban melihat ke cermin kamar mandi. Di cermin, di sampingnya, beberapa bayangan gelap berdiri. Bab 760. Tetangga. Malam. Saat sedang menikmati liburannya di rumah, aktor Si Ming tiba-tiba mendengar bel pintu berbunyi. Di area villa ini, tidak ada tenaga penjual asuransi yang melakukan kunjungan ke rumah, jadi dia mengira itu adalah pengantarannya, dan dia memakai sandal untuk pergi ke pintu. Melalui pengawasan pintu, ia melihat seseorang berdiri di ambang pintunya. Ternyata bukan petugas pengiriman atau staf manajemen properti, melainkan seorang pria. Saat Si Ming melihat gambar di monitor, dia terkejut. Bukankah itu Luban? Meskipun tahu Luban tinggal di Jiangcheng, sutradara tersebut hampir tidak pernah berkolaborasi dengan dunia perfilman domestik Tiongkok. Si Ming tidak habis pikir mengapa Luban mau mengunjunginya secara pribadi. Mungkinkah pekerjaan barunya itu mengupayakan partisipasinya? Mendengar hal itu, Si Ming menjadi luar biasa gembira. Film-film Luban semuanya adalah film blockbuster yang layak masuk dalam sejarah perfilman. Baginya, peran kecil saja sudah lebih dari cukup. Dia bergegas ke pintu dan membukanya. Itu memang Luban, dia tidak salah. Direktur Lu, apa yang membawamu ke sini? Tanya Si Ming dengan hormat. Kau tahu siapa aku? Luban menatap pria di depannya dengan agak bingung. Tentu saja, yang dimaksud Luban bukanlah bahwa ia biasa-biasa saja. Sebagai seseorang yang perlu memakai masker dan kacamata hitam untuk keluar, ia sangat menyadari kemungkinan besar dikenali. Ia hanya bertanya-tanya apakah ia pernah bertemu tetangga baru ini di suatu tempat sebelumnya. Akan sangat tidak sopan jika, secara teori, ia seharusnya mengenali orang itu tetapi tidak dapat mengingatnya sekarang. Siapa yang tidak tahu nama Direktur Lu? Bolehkah saya tahu alasan kunjungan Anda? Puji Si Ming. Oh, ya, aku membeli villa nomor 13. Meskipun aku mungkin jarang tinggal di sini, kupikir aku harus mampir untuk menyapa, Luban menjelaskan dengan ramah. Ia khawatir akan kemungkinan situasi tak terduga yang muncul di malam hari, jadi ia berencana untuk berkenalan dengan tetangganya terlebih dahulu. Nomor 13, Direktur Lu, rumah itu tidak menguntungkan untuk dibeli. Setelah merenung sejenak, Si Ming menyadari bahwa villa nomor 13 adalah tempat terjadinya kejadian terkini. Gara-gara si pembunuh, semua pemilik rumah di lingkungan itu panik, menyebabkan harga properti anjlok drastis. Mereka yang tadinya berharap nilai properti naik karena lingkungan sekitar kini menangis. Bagaimana mungkin Luban bisa membeli villa itu? Mungkinkah dia ditipu hingga menjadi orang yang mudah ditipu? Dengan pemikiran ini, Si Ming merasa sudah menjadi kewajibannya untuk memperingatkan Luban. Jadi, Si Ming menceritakan kepada Luban semua yang terjadi di villa itu. Luban tidak memotong pembicaraannya, dia malah mendengarkan dengan penuh perhatian. Isinya memang sangat mirip dengan keterangan yang diberikan oleh penanggung jawab lelang pengadilan. Apakah kamu bilang villa ini sebelumnya selalu sial? Adakah hal spesifik yang perlu aku ketahui? Luban ingin memahami apa yang terjadi pada rumah itu di masa lalu. Ya, saya sudah punya rumah ini selama 5 tahun, dan saya suka tinggal di sini di akhir pekan. Sendirian, bebas. Terkadang saat saya jalan-jalan, saya melihat villa ini menyala aneh, padahal seharusnya tidak ada orang di rumah. Anda pasti tahu, Direktur Lu, rumah ini sering berpindah tangan. Sering kosong. Saya ingat melihat lampu-lampu menyala padahal jelas-jelas tidak ada orang di sana, kenang Si Ming dengan muram. Selain itu, beberapa orang yang sedang berjalan-jalan dengan kucing dan anjing mereka melewati rumah tersebut mengatakan bahwa hewan peliharaan mereka terus menggonggong tanpa henti, tampak sangat gelisah. Saya ingat lelaki tua yang tinggal di nomor 3 punya burung jalak. Ketika ia sedang berjalan-jalan dengan burung itu di dekat tempat itu, burung jalak itu menjerit beberapa kali lalu mati. Luban menimpali. Tepat sekali, jadi begini, Direktur Lu, lebih baik kau tidak tinggal di rumah itu. Si Ming sangat bersungguh-sungguh. Tidak masalah, aku di sini hanya untuk mengumpulkan bahan-bahan, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, Luban melambaikan tangan dengan acuh, yang menunjukkan bahwa hal itu bukan suatu masalah. Setelah merenung, Si Ming menyadari bahwa memang, film horor adalah keahlian Luban.
Rumah berhantu seperti ini tentu saja merupakan subjek yang sangat bagus baginya. Datang ke sini untuk mencari inspirasi adalah hal yang wajar. Sutradara Lu punya film baru. Dia pun mengalihkan topik, berharap jika pembicaraannya berjalan lancar, dia bahkan mungkin mendapat peran. Masih dalam tahap curah pendapat. Lu Ban menjawab, menambahkan. Ngomong-ngomong, aku akan menginap di sini malam ini. Aku mungkin akan mencoba rumah ini sebentar dan membuat keributan. Kalau begitu, jangan ganggu. Siming sedikit bingung namun segera mengangguk setuju. Tentu, tidak masalah. Aku akan memberitahu semua orang di grup lingkungan, mereka semua wajah-wajah yang familiar dari industri ini. Dia bahkan dengan antusias menarik Lu Ban ke grup WeChat di lingkungannya. Meninggalkan pintu rumah Siming, Lu Ban melanjutkan dengan cara yang sama, menanyai tetangga sekitar. Jawaban yang ia terima cukup konsisten, terkadang, ketika tidak ada orang di sekitar, lampu di rumah tiba-tiba menyala, hewan-hewan kecil merasa tidak nyaman di dekat villa, dan hewan-hewan yang lebih lemah akan segera menemui ajalnya. Lebih lanjut, seseorang pernah melihat sosok-sosok bergerak di dalam rumah, penghuni sebelumnya tampak ramah pada awalnya, tetapi menjadi penyendiri dan eksentrik setelah tinggal di sana cukup lama. Singkatnya, kisah film horor klasik. Lu Ban menduga bahwa bahkan jika tidak ada entitas misterius di sini, mungkin ada satu atau dua hantu yang menunggu untuk dibebaskan dari api penyucian. Distrik villa memang punya banyak keuntungan, tetapi kurang dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, seorang kaya tinggal di rumah mewah bernilai jutaan atau miliaran dolar di tepi sungai, duduk di warung nasi goreng pinggir jalan di gerbang perumahan, menyantap nasi goreng telur. Pemandangan seperti itu hanya ada di film. Tidak hanya kekurangan tempat makan yang murah dan lezat di daerah ini, tetapi bahkan layanan pesan antar makanan juga terbatas. Namun, ada gedung pertemuan manajemen properti yang menyediakan jamuan bisnis dan jamuan makan. Lu Ban mengambil makanan ringan sebentar di sana, lalu kembali ke rumah dan menyalakan lampu. Mungkin bohlamnya sudah tua, tetapi meskipun lampunya menyala, rumah itu tampak redup, dan di dalam rumah besar yang kosong itu, suara langkah kaki terdengar bergema. Namun setelah beberapa saat, Lu Ban mulai merasa ruangan itu agak sesak. Kalau memang ada sesuatu yang supranatural di sini, pasti ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi. Hukuman dari aturan-aturan ini mungkin tidak fatal, kalau tidak, pasti sudah banyak kematian di sini. Mungkin itu penyebab polusi. Lu Ban berspekulasi, seperti teman yang sulit dipahami di bawah tempat tidur, menciptakan rasa takut dan menyedotnya, sehingga menimbulkan sedikit kontaminasi. Jika entitas supernatural villa tersebut beroperasi dalam kondisi serupa, maka para penghuninya, setelah terpapar dalam jangka panjang dan mengakumulasi kontaminasi, pasti akan mengalami masalah kesehatan mental dan mungkin berakhir dengan bunuh diri, menyalahgunakan narkoba, atau membunuh, yang tentu saja dapat dimaklumi. Misalnya, Lu Ban merasa mungkin ada entitas supernatural di dunia ini yang merupakan hantu kantor. Begitu seseorang duduk untuk bekerja di kantor, aturan-aturannya akan terpicu, yang mengakibatkan peningkatan kelelahan, penolakan untuk bekerja, dan keengganan untuk pergi bekerja. Karena hantu itu tidak mematikan, tidak ada yang menyadarinya, mereka hanya berpikir mereka benar-benar tidak ingin pergi bekerja. Entitas supernatural semacam itu mungkin yang paling umum dan paling tersembunyi, tetapi dalam jangka panjang, mereka terus berevolusi menjadi makhluk mengerikan yang memangsa kehidupan. Sambil memikirkan hal ini, Lu Ban merasakan lampu berkedip-kedip. Lalu, TV ruang tamu tiba-tiba menyala. Siarannya dari saluran yang tidak dikenal, gambarnya buram. Dilihat dari pakaian pembawa acaranya, siarannya bernuansa retro, mengingatkan pada tahun 90-an. Bab 761. Harta karun cerdas. TV itu seakan menyiarkan berita, terputus-putus, seakan terpengaruh oleh sinyal yang terganggu, persis seperti televisi berwarna zaman dulu. Namun masalahnya adalah ini adalah layar LCD modern, yang secara teori tidak akan menampilkan tampilan statis seperti salju dari abad lalu. Lu Ban hanya dapat berasumsi bahwa benda itu sedang memutar video. Dia menyaksikan pertunjukan itu dengan saksama. Selamat datang, untuk menonton, Jiangcheng Evening News. Dengan kata-kata pembawa acara, gambar TV menjadi jauh lebih jelas, memperlihatkan tata letak studio yang sangat retro, membuat orang merasa seolah-olah kembali ke beberapa dekade yang lalu. Berita utama hari ini adalah, Pusat Kesehatan Mental Jiangcheng menyelenggarakan gala besar hari ini, di mana staf medis dan pasien bernyanyi dan menari bersama, merayakan festival yang meriah. Saat dia bicara, layar beralih ke gambar jalan utara nomor 900 yang sudah dikenalnya, hanya saja Pusat Kesehatan Mental Jiangcheng di sini tampak jauh lebih baru, seolah-olah dari rekaman tahun-tahun sebelumnya. Lu Ban melihat panggung didirikan di tengah halaman rumah sakit, tempat para pemain bernyanyi dan menari. Namun, para pemain ini mengenakan pakaian pasien dan tampak sedang berakting dalam sebuah sketsa, tetapi gerakan mereka begitu bersemangat sehingga tampak seperti sedang bertarung. Para penonton yang duduk di bawah,
mengenakan jas putih dokter, bertepuk tangan seperti orang kayu, menyaksikan pertunjukan panggung tanpa gejolak emosi apapun, seperti sosok kayu yang telah kehilangan kemampuan berpikir. Musik riang menyela, tetapi suasananya penuh dengan suasana mencekam dan meresahkan. Berikutnya beritanya, sekolah dasar di kota kita telah dibuka kembali kemarin, karena para siswa kembali ke sekolah untuk memulai tahun ajaran baru. Sekarang, mari kita lihat laporannya dari jurnalis kita. Gambaran itu berubah menjadi seorang jurnalis yang berdiri di pintu masuk sebuah sekolah dasar, dengan siswa-siswa yang berlalu lalang, yang tampak cukup normal. Namun, Luban memperhatikan bahwa semua siswa itu tampak menghindari jurnalis dan tidak berani berbicara, seperti Sandra yang sedang diawasi. Sekarang mari kita wawancarai salah satu mahasiswa baru yang baru mendaftar hari ini. Ketika wartawan itu mengatakan hal itu, ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih seorang siswa sekolah dasar di sebelahnya, yang langsung berteriak keras. Apa harapan Anda untuk tahun ajaran baru? Meskipun murid tersebut menangis, wartawan itu terus bertanya tanpa henti, tampaknya tidak menyadari kesusahan yang dialami murid tersebut. Jangan makan aku, jangan makan aku, jangan makan aku. Siswa itu terus berteriak, berjuang untuk melepaskan diri, tetapi tangan wartawan itu dengan kuat mencengkeram bahu siswa itu, seolah-olah itu bukan tangan, tetapi cakar. Sepertinya siswa ini sangat menantikan tahun ajaran baru. Saat berbicara, wartawan itu tiba-tiba membuka mulutnya. Mulutnya menganga seperti mulut palsu, dengan cepat melebar setinggi manusia, dan dalam sekejap, mahasiswa itu tertelan bulat-bulat. Mulut jurnalis itu kemudian kembali ke ukuran normalnya, dan ia menampakkan senyum. Mari kita wawancarai siswa berikutnya. Mendengar kata-kata sang jurnalis, para siswa SD yang baru saja menahan diri menyaksikan teman sekelas mereka dimakan langsung berhamburan dan berlarian. Sang jurnalis dengan mudah menangkap seorang lagi, mengulangi prosesnya, dan melahap mereka juga. Teater Besar Jiangcheng mementaskan drama baru hari ini, menarik banyak penonton untuk membeli tiket dan menonton, menciptakan suasana yang meriah. Diiringi suara pembawa berita, pemandangan beralih lagi ke Teater Besar Jiangcheng yang sudah dikenal, meskipun teater itu jelas sudah hancur oleh kebakaran yang disebabkan Dudanping dan menjadi reruntuhan, seperti yang ditayangkan di TV. Pada saat yang sama, api masih menyala. Seolah-olah api besar dari tahun-tahun lampau belum padam sama sekali, dengan api yang berkobar hebat di dalam teater, menciptakan suasana yang sangat panas. Di atas panggung, beberapa aktor sedang tampil, kostum mereka hangus terbakar, perlahan-lahan hancur. Kulit mereka melepuh dan hangus karena panas, namun mereka tetap melanjutkan pertunjukan seolah-olah tidak ada yang salah. Para penonton di bawah juga bermandikan api, banyak dari mereka terbakar hingga menjadi kerangka kering, namun mereka tetap bertepuk tangan, suara mereka yang serak menyemangati dan memuji para aktor di atas. Seluruh pemandangan itu tampak sangat menakutkan dan benar-benar tidak mengenakan. Dengan berakhirnya siaran berita ini, televisi kembali ke keadaan statis. Luban menunggu beberapa saat, lalu layarnya berubah dan menampakkan seorang anak berpipi kemerahan. Setelah diamati lebih dekat, anak itu ternyata salah satu siswa SD yang dilahap sang jurnalis sebelumnya. Kulitnya pucat, hanya pipinya yang menunjukkan rona merah yang tidak wajar, seolah-olah dilukis dengan riasan mayat. Terlebih lagi, matanya sepenuhnya hitam, tanpa bagian putih apapun, karena ia mengenakan kemeja dan seragam sekolahnya, dengan senyum yang tidak wajar. Saya paling suka minum, Smart Tracer, membantu saya tumbuh sehat dan belajar dengan gembira. Sambil berbicara, dia mengambil sebotol obat berwarna coklat dan meneguknya, sebagian cairan keluar dari sudut mulutnya, warna merah tua menyerupai darah segar. Setelah meminum obat itu, bibir siswa itu berubah menjadi merah menyala, senada dengan rona di pipinya, menciptakan kontras yang aneh dan ganjil. Saya juga minum, Smart Tracer, ibu saya mengatakan bahwa hanya setelah minum, Smart Tracer, saya dapat masuk sekolah yang bagus. Seorang siswa lain menghampirinya, salah satu siswa SD yang ditelan sang jurnalis, sama pucatnya, hanya rona merah di pipinya. Ia mengambil botol obat dan meneguknya hingga habis. Setelah keduanya selesai minum, mereka saling bertukar pandang lalu berbalik menghadap layar. Smart Tracer, teman belajarmu yang sempurna. Setelah berkata demikian, bagian atas kepala mereka, melalui rambut mereka, terbelah bagaikan bunga yang sedang mekar, otaknya menyembur keluar, membentuk pohon muda yang mekar di layar. Gambarnya kembali statis. Setelah menyaksikan semua ini, Luban tidak yakin apakah peristiwa-peristiwa ini benar-benar terjadi. Lagi pula, di dunia ini, jika memang ada entitas supernatural yang mampu menciptakan kejadian seperti itu, kemungkinan besar orang-orang tidak akan menyadarinya. Ia menduga ini pasti salah satu alasan mengapa para tetangga bergosip tentang lampu yang menyala saat tidak ada orang di sekitar. Jika TV tiba-tiba mulai menayangkan hal-hal ini di tengah malam, mungkin akan membuat siapapun yang menonton menjadi neurotik dan curiga.
Luban mendekati TV yang penuh dengan siaran statis, memeriksanya dengan saksama, hanya untuk menemukan bahwa TV itu bahkan tidak terpasang. Saat ia sedang asyik menonton televisi, sinyal statis itu tiba-tiba menghilang, dan sebuah wajah muncul di layar. Apakah kamu juga ingin minum, Smart Tracer? Wajah itu milik sang jurnalis, mengerikan dan menakutkan, giginya terkatup seakan-akan ia mengucapkan nama musuh. Kamu juga ingin minum, Smart Tracer? Dia berteriak lagi, dan seluruh perangkat televisi mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan merangkak keluar dari dalamnya. Jangan terburu-buru. Luban berkata dengan lembut, dan tiba-tiba, teks muncul dari televisi seperti halaman buku. Dia mengeluarkan pulpen perak bertuliskan, Testamen, di tangan kanannya, dan mulai membaca teks yang muncul di televisi. Bab 762. Sebuah TV biasa. Sebuah televisi biasa, dengan harga selangit, jauh melebihi nilainya, bukan barang yang pantas dibeli, kecuali untuk tujuan membanggakan diri. Memiliki kesadarannya sendiri, menjalankan berbagai program untuk menyenangkan pemirsa. Kurung siku tutup. Dapat dihidupkan tanpa listrik, Tuhan yang tahu apa yang telah dilalui. Merasa agak sedih akhir-akhir ini, televisi akan mencoba adaptasi yang lebih merangsang jika reaksi pemirsa terhadap programnya kurang. Kata-kata ini, bersama dengan spesifikasi teknis televisi, muncul di depan mata Luban, dan jurnalis di TV itu memasang wajah garang namun tampak agak bingung, seolah-olah dia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Luban. Apakah ini sumbernya? Luban menganggapnya sangat mengherankan. Jelas, televisi tersebut mungkin telah mengalami polusi, yang mengakibatkan lahirnya kesadarannya sendiri. Selain berfungsi sebagai TV biasa, ia juga bertindak atas inisiatifnya sendiri. Itu termasuk memproses program, menciptakan kembali, dan memadukannya ke dalam program yang baru saja dilihat Luban. Lebih jauh lagi, jika penonton menunjukkan sedikit reaksi terhadap program tersebut akan berkembang lebih jauh, mungkin menjadi lebih aneh dan lebih mengerikan. Sekadar menonton program-program tersebut dapat mengurangi kewarasan seseorang, menimbulkan ilusi, dan tampak biasa saja bagi seseorang untuk mencoba meringankan gejala-gejalanya dengan obat-obatan atau secara tidak sengaja terbunuh oleh truk sampah saat berjalan di jalan dalam keadaan tak sadarkan diri. Namun seorang asasin psikotik agak kurang masuk akal. Kecuali jika seseorang sudah memiliki pikiran serupa dan acara televisi tersebut bertindak sebagai katalisator, jika tidak, orang biasa tidak akan tiba-tiba menjadi pembunuh yang begitu tenang. Tentu saja, di banyak acara TV, tetangga akan berkata, orang itu selalu tampak begitu baik, sama sekali tidak seperti orang yang mampu melakukan hal-hal seperti itu. Luban juga percaya bahwa di dunia ini memang ada orang-orang yang tampak baik, tetapi sebenarnya kejam dan menakutkan. TV ini belum membentuk aturan. Ia seperti teman di kolong tempat tidur, yang memakan ketakutan manusia, menciptakan ketakutan melalui program-programnya, dan memanen ketakutan itu. Luban menganalisis. Di sampingnya, jurnalis di televisi mulai menyiarkan gambaran yang menakutkan, kali ini tampak berada di Gunung Jiangcheng, ditampilkan dalam sudut pandang orang pertama, dengan beberapa orang mengenakan perlengkapan luar ruangan dan memegang perkakas, seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Orang-orang ini tampak tersesat di pegunungan, tetapi narasinya unik, menggambarkan proses kemalangan yang mereka alami seolah-olah itu adalah film dokumenter satwa liar. Kamu cukup pandai mengarang cerita, iya. Luban berkomentar. Dia tidak fokus pada televisi, melainkan pergi ke kamar mandi. Disinilah dia melihat beberapa polusi pada siang hari. Bak mandi itu jelas merupakan tempat kematian, tetapi tidak ada catatan mengenai hal itu dalam berkas, yang menunjukkan seseorang telah menghindari hukuman hukum. Di bawah cahaya kamar mandi yang redup, Luban menyalakan keran, membiarkan bak mandi terisi air secara bertahap, dan dalam air yang berkilauan, bayangan tampak muncul. Luban memasukkan tangannya ke dalam air. Seketika, sentuhan dingin datang disertai kilas balik yang membanjiri pikirannya. Luban melihat dirinya sekarat di jalan, perutnya berlubang, isi perutnya terseret kemana-mana, dan dia melihat orang-orang di sekitarnya disiksa hingga mati dengan berbagai cara. Semua kejadian ini terlalu nyata, seakan-akan dia menyaksikannya secara langsung. Dalam sekejap mata, gambar-gambar ini berubah menjadi adegan Luban melakukan kekejaman terhadap orang-orang di sekitarnya. Setiap pikiran keji dan buruk di hati manusia berubah menjadi tindakan nyata Luban, mengaduk darah. Gambar-gambar ini hanya bertahan sesaat sebelum menghilang, tetapi dampaknya pada otak jauh lebih signifikan. Luban memutar matanya, menatap air yang jernih dan dingin. Jadi bak mandi ini juga bermasalah, menimbulkan halusinasi dan menimbulkan rasa takut. Jika seseorang sering menggunakan bak mandi ini dan menerima gambaran tersebut dalam pikirannya, maka suatu saat kondisi mentalnya memang akan terganggu. Ada banyak cara untuk membuat seseorang gila, dan salah satunya adalah dengan membuat mereka percaya bahwa mereka sudah gila. Misalnya, jika pembunuh bayaran yang sinting itu mengalami penglihatan berulang di kepalanya tentang dirinya yang menyiksa orang lain,
atau dibunuh oleh seseorang saat mandi, maka seiring waktu, ia mungkin mulai bertanya-tanya apakah pikirannya sedang kacau. Dan imajinasi-imajinasi ini tidak boleh dibagikan kepada orang luar. Di bawah tekanan jangka panjang, begitu skenario serupa benar-benar terjadi, pengusaha itu mungkin akan kehilangan akal sehatnya dan bertindak tidak rasional. Luban mengangkat tangannya, dan di bak mandi, karakter-karakter yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti halaman-halaman buku. Bak mandi yang mahal, yang ada di dalamnya dapat membangkitkan pelukan seorang ibu. Ia dapat sepenuhnya melepaskan sifat manusia, menggali kegilaan yang tersembunyi dalam hati, bahkan kegilaan yang tidak disadari seseorang. Hanya dengan menghadapi diri sendiri, jiwa dapat dibersihkan sepenuhnya. Inilah bak mandi yang mengeluarkan semua kotoran jiwa. Memang sudah terkontaminasi. Fungsi bak mandi ini adalah untuk melepaskan jiwa buas yang terpendam dalam hati manusia. Setiap orang memiliki jiwa buas di dalam dirinya, dan betapapun terkendalinya, selalu ada pikiran-pikiran liar, hasrat naluriah di lubuk hatinya. Biasanya, hal ini dapat ditekan dengan akal sehat, tetapi begitu terpengaruh oleh polusi bak mandi, sifat-sifat buas ini dapat membesar, berpotensi menguasai kewarasan dan mengubah seseorang menjadi pembunuh gila. Pengusaha itu kemungkinan besar jatuh dari kejayaannya karena hal ini. Mari kita lihat apa lagi yang ada di sana. Luban terus mencari ke seluruh villa, didorong oleh rasa ingin tahu tentang benda terkontaminasi lainnya yang mungkin ada. Entah itu televisi atau bak mandi, keduanya menjadi tidak normal hanya setelah terkena polusi. Jadi, pasti ada asal-muasal, kontaminan paling krusial di villa ini yang menyebabkan polusi terdalam, yang menyebabkan mutasi benda-benda yang telah lama diletakkan di sini. Dia lalu memasuki kamar tidur. Kamar tidur yang terang benderang, luas, dan rapi, menjadi diselimuti kegelapan yang cocok untuk tidur setelah tirai gelap ditarik. Luban menyadari sedikit perbedaan saat dia berbaring di tempat tidur. Bantalnya sangat empuk dan nyaman, seolah dibuat khusus untuknya. Hanya dengan berbaring, ia hanya butuh beberapa menit untuk tertidur, menghilangkan semua rasa lelah sepanjang hari. Saat dia berbaring di sana, Luban merasakan ada sesuatu yang salah. Bayangan-bayangan samar mulai bermunculan di benaknya, seolah-olah ia dan orang-orang di sekitarnya tengah terlibat dalam suatu tindakan yang tak terlukiskan. Para pelakunya termasuk orang-orang yang pernah ditemui Luban dan mereka yang masih hidup di sampingnya, isinya begitu memikat sehingga seseorang bisa terhanyut di dalamnya, tak menyadari apapun kecuali kenikmatan yang meluap-luap. Meskipun hayalan-hayalan itu mencoba meyakinkan Luban bahwa itu semua hanyalah mimpi atau hayalannya sendiri, mereka tetap meremehkannya. Bagi orang gila, mengalami mimpi seperti itu ibarat orang biasa yang bermimpi bermain piano sambil telanjang di puncak gedung tertinggi di dunia. Lebih baik melihat pemandangan yang jauh, keluargaku. Luban langsung tahu bahwa itu tipuan. Ia membuka mata, duduk, melihat sekeliling, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada bantal. Bantal yang lembut, halus, dan besar itu bergelombang halus, hampir tak terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah sedang bernapas. Bab 763. Setan Bantal. Dalam cerita rakyat, setan bantal dianggap sebagai salah satu entitas yang lebih muda. Pada zaman dahulu, hanya orang kaya yang mampu menggunakan bantal, sedangkan orang miskin berbaring di atas alas tidur jerami dan terpaksa memakainya, apalagi memikirkan bantal. Bahkan bagi orang kaya yang menggunakan bantal, banyak yang terbuat dari kayu, yang pada akhirnya akan menyebabkan sakit kepala setelah penggunaan dalam jangka panjang. Setan bantal merupakan entitas yang berasal dari bantal yang digunakan oleh wanita muda dari keluarga kaya. Di masa lalu, etika feodal sangat ketat, dan putri-putri dari keluarga terpandang seringkali kurang berpengalaman dalam urusan duniawi. Karena itu, setan bantal berfungsi sebagai alat untuk memenuhi fantasi musim semi para gadis muda. Dalam beberapa deskripsi yang tidak layak untuk diceritakan secara rinci, bantal sang wanita seringkali menjadi karakter penting, dan seiring waktu, rumor-rumor semacam itu pun bermunculan. Namun dalam pandangan Luban, iblis bantal hanyalah bantal yang telah terkontaminasi polusi. Ketika ia menaruh tangannya di atas bantal, bantal yang tadinya bernapas pelan itu tiba-tiba berubah seperti seekor kucing nakal yang tertangkap basah, gemetar karena gugup, tidak berani bergerak sedikitpun. Seketika halaman-halamannya terbuka lebar. Bantal empuk yang menjanjikan tidur nyenyak hanya dengan berbaring di atasnya. Dengan kekuatan mengendalikan mimpi, bantal ini pasti akan memberimu mimpi indah. Gunakan dengan hati-hati, atau kau bisa kehabisan tenaga sampai mati. Sepertinya sudah cukup, katanya. Berbeda dengan televisi yang hidup dari rasa takut untuk memuaskan rasa laparnya, bantal ini hidup dari hasrat delusi yang lahir dari orang-orang yang tidur di atasnya. Atau lebih tepatnya, emosi manusia dapat berfungsi sebagai penopang bagi objek-objek aneh ini. Baik itu kesakitan, ketakutan, kesedihan, maupun kebahagiaan dan kegembiraan. Emosi dihasilkan oleh rangsangan eksternal dan, dalam arti tertentu, merupakan hasil pengikisan oleh pengaruh luar, pikir Direktur Lu. Lagi pula,
hanya makhluk hidup yang memiliki emosi, dan luapan emosi ini dapat menyebabkan hilangnya kewarasan. Emosi dan akal sehat pada dasarnya saling bertentangan. Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa orang menunjukkan emosi yang kuat saat kewarasannya menurun, karena emosi ini muncul secara alami saat akal sehat tercemar. Tentu saja, ini bukan berarti emosi itu buruk. Seperti yang diyakini Direktur Lu, dunia ini dan polusi saling terkait erat. Keberadaan manusia disebabkan oleh polusi, dan sedikit polusi bukanlah masalah besar. Namun di villa ini, dengan beberapa barang ini yang muncul bersamaan, ini menjadi masalah besar bagi orang awam. Sekalipun sejumlah kecil polusi tidak memengaruhi kehidupan, efek kumulatif dari begitu banyak hal secara keseluruhan pasti akan sangat besar. Dengan demikian, para penduduk di sini meninggal karena tertimpa ekskavator, memilih lari dari kenyataan dengan menggunakan narkoba, atau melihat pasangannya selingkuh dan diliputi amarah, melakukan kejahatan keji. Pengusaha itu mungkin memiliki beberapa pikiran rendah dalam dirinya, yang dipicu oleh polusi, membengkak sehingga dia menjadi pembunuh psikotik. Memikirkan hal ini, Direktur Lu tiba-tiba mendapat inspirasi. Ada 3 objek aneh utama yang berbeda yang hidup berdampingan di rumah ini, yang dalam keadaan normal tidak akan bertemu, tetapi jika digabungkan. Melaksanakan idenya, Direktur Lu segera mengambil bantal itu. Sepanjang jalan, bantal itu tampak sedikit bergetar, tetapi tidak berani bergerak gegabah di tangannya, karena takut berubah menjadi tumpukan bulu dan kain robek. Ketika menuju ke kamar mandi, ia mula-mula meletakkan bantalnya, kemudian pergi ke ruang tamu di lantai pertama dan membawa televisi, yang tengah menayangkan berita aneh, ke kamar mandi. Berikutnya, Direktur Lu merendam bantal dalam bak mandi berisi air, lalu meletakkan televisi di atas bantal dan ikut merendamnya. Dengan pengaturan ini, layar televisi dapat ditonton oleh bak mandi dan bantal, sementara kemampuan bantal untuk bermimpi dapat memengaruhi bak mandi dan televisi. Efek halusinasi air dapat semakin merusak bantal dan televisi. Direktur Lu penasaran dengan apa yang akan terjadi. Dia menunggu di samping, dipenuhi rasa ingin tahu. Keganjilan pertama muncul di televisi. Di dalam TV, jurnalis itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh, lalu ia pergi ke jalan dan mulai melahap orang lain dengan liar, seolah-olah ia sudah gila. Sambil melahap, ia terus berteriak keras. Harta karun yang cerdas, hehe, harta karun cerdasku, dengarkan aku mengucapkan terima kasih, harta karun cerdasku. Sambil berteriak dia pun bernyanyi dengan melodi. Selanjutnya, bantal itu juga menunjukkan kelainan, dengan frekuensi pemuaiannya yang mulai meningkat. Jika sebelumnya hampir tidak terlihat, sehingga perlu pengamatan yang cermat untuk melihatnya dengan jelas, kini bantal itu berdenyut seperti jantung, menyebabkan televisi menjadi sangat tidak stabil. Pada saat yang sama, warna bantal juga mulai berubah menjadi merah tua, seperti warna cerah yang dimiliki seorang atlet saat adrenalin mengalir deras dalam diri mereka. Akhirnya, bersamaan dengan air di bak mandi yang mulai mendidih dan berputar-putar seperti sedang dipanaskan, seluruh bak mandi mulai bergetar hebat. Bang! Saat berikutnya, bak mandi itu meledak. Bak mandi, beserta televisi dan bantal, pecah berkeping-keping dan berceceran di mana-mana. Beberapa pecahannya langsung menancap di cermin kamar mandi, menciptakan beberapa lubang besar. Lubang juga ditutupi beberapa pecahan, namun tak lama kemudian, pecahan-pecahan itu terlontar dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Sepertinya ketika ketiganya disatukan, mereka saling memengaruhi, sehingga mengakibatkan polusi terus meluas, terakumulasi dengan cepat hingga akhirnya hancur sendiri. Entitas serius yang mampu mengendalikan aturan tidak dapat dihancurkan secara fisik, seperti halnya manusia tidak dapat menghilangkan aturan, aturan itu sendiri merupakan tanda keberadaan mereka di dunia ini. Tetapi yang belum terbentuk sepenuhnya tidak memiliki vitalitas yang kuat. Jika suatu anomali dimatikan, maka ia mati. Luban merasa telah menemukan petunjuk untuk memecahkan masalah anomali di dunia ini. Faktanya, harus ada hubungan saling mengawasi dan menyeimbangkan serta koeksistensi di antara berbagai entitas anomali. Jika salah satu dari mereka tidak dapat membunuh yang lain, kemungkinan besar mereka akan menghadapi bug yang terus-menerus berputar dalam satu lingkaran. Karena membunuh anomali tidak memberikan polusi yang cukup untuk memperkuat diri mereka sendiri, begitu bug ini muncul, mereka akan terkunci di tempatnya. Saat dia tengah berpikir untuk melihat-lihat sekeliling rumah itu, dia mendengar keributan datang dari luar. Dia melihat sekelompok orang berkumpul di depan pintunya dan membuat keributan. Luban kemudian turun ke bawah dan membuka pintu depan. Di luar, berdiri seorang pria parubaya, jelas mengenakan pakaian yang baru saja ia kenakan. Melihat Luban, ia langsung bertanya, "Direktur Lu, apa yang Anda lakukan? Kami baru saja mendengar ledakan yang sangat keras. Apa yang terjadi pada Anda?" Pria itu tampaknya penduduk di sini, mendengar suara ledakan, ia mengira itu mungkin ledakan gas dan keluar untuk memeriksa. Orang lain pun serupa, karena tidak ada kegiatan di malam hari, mereka semua datang untuk ikut bersenang-senang. Tidak masalah,
Seperti yang sudah kubilang sebelumnya, aku hanya melakukan tes sederhana. Kalau aku mengganggu semua orang, aku minta maaf. Seharusnya suasananya jauh lebih tenang mulai sekarang. Apakah kamu yakin semuanya baik-baik saja? Pria parubaya itu bertanya. Tidak apa-apa, lihat, aku berdiri di sini dengan baik, kan? Lu Ban mengangkat tangannya. Pakaiannya compang camping dan penuh lubang. Bab 764. Bersihkan dan masih bisa digunakan. Saksi sudah diurus. Saat mengamati pemandangan yang berantakan, Lu Ban tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Di sanalah polutan aneh itu pergi. Seperti yang kita semua tahu, polusi bukanlah energi dan tidak mematuhi hukum kekekalan apapun. Polusi hanya bertambah, dan seiring dengan pertukaran pengetahuan, polusi membentuk kontaminan baru, yang pada akhirnya menjadi masalah yang tak terpecahkan. Demikian pula, polusi tidak hilang, ia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, menjadi lebih parah dan membuat orang gila. Oleh karena itu, meskipun ketiga benda yang terkontaminasi itu baru saja saling menghancurkan, polusi yang dibawanya tidak hilang. Lu Ban mencari di sekitar rumah dan dengan cepat menemukan kemana perginya polusi. Itu adalah cermin yang pecah di kamar mandi. Lu Ban berdiri di depan cermin, memperhatikan retakan menyebar dari beberapa lubang, membagi seluruh cermin menjadi beberapa bagian. Ia mengamati dengan saksama, melihat berbagai pantulan dirinya di cermin. Sebagian Lu Ban menangis dalam kesedihan, bagaikan anak yatim yang baru saja kehilangan keluarganya, sebagian lagi mengamuk, menghancurkan segala sesuatu di dalam rumah dengan kasar, dan sebagian lagi kegirangan, menggoyang-goyangkan tangan dan kaki mereka dengan liar, bagaikan pasien yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Lu Ban mengamati dengan saksama, dengan fokus pada satu bayangan dirinya sendiri. Aku hanya ingin minum, bintang fajar, dengan bintang fajar, aku bisa menjadi orang dewasa yang baik, kata Lu Ban dengan nada kekanak-kanakan, terdengar seperti burung pegar yang konyol. Apa sebenarnya, bintang fajar? Lu Ban memeriksa ponselnya dan tidak menemukan isinya, tetapi semasa kecilnya, memang ada masa di mana suplemen nutrisi semacam itu tersedia di pasaran, disertai banyak iklan yang menipu. Ia tidak pernah mengonsumsinya, tetapi banyak orang tua yang membelinya untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak mereka. Menurut Lu Ban, jika obat dapat meningkatkan kecerdasan, pengembangan manusia akan menjadi terlalu mudah. Saat menatap Lu Ban yang tersenyum bodoh di cermin, dia tiba-tiba merasakan sebuah pikiran muncul di kepalanya. Ingin minum, Morning Star. Begitu pikiran ini muncul, rasanya sulit untuk ditahan. Lu Ban bahkan membayangkan dirinya menenggak ramuan merah tua itu, hanyut dalam euforia. Akan tetapi, bagi Lu Ban, yang dapat berkomunikasi dengan avatar penguasa kuno dengan mudah, pikiran-pikiran seperti itu cepat berlalu dan padam. Kalau orang biasa, mungkin mereka akan terbuai pikiran-pikiran itu dan menjadi gila. Hal ini pun menunjukkan bahwa pengaruh cermin tersebut telah tumbuh semakin kuat. Awalnya, cermin tersebut hanya dapat membuat Lu Ban berhalusinasi ringan, tetapi kini cermin tersebut dapat memengaruhi kesadarannya secara langsung. Tingkat polusi cermin ini mungkin merupakan jumlah dari ketiganya, atau bahkan lebih. Lu Ban meletakkan tangannya di cermin yang pecah, dan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Cermin yang pecah, tidak ada yang tahu apa yang disaksikannya, tetapi setidaknya masih bisa digunakan setelah dibersihkan. Setiap refleksi akan memunculkan avatar, berhati-hatilah, dan jangan biarkan mereka menggantikanmu. Saat kamu lelah, mungkin kamu bisa bercermin dan membiarkan mereka menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan nyatamu. Jelasnya, setelah dipantulkan oleh cermin ini, avatar di dalamnya akan mencoba menggantikan orang yang sebenarnya. Mengenai apa yang mungkin dilakukan avatar tersebut, sulit dikatakan. Bisa jadi dia hanya seorang cengeng yang merengek, seorang maniak yang marah-marah, atau mungkin seorang anak bodoh yang pikirannya selalu tertuju pada bintang fajar, seperti yang sebelumnya. Dengan pikiran-pikirannya itu, Lu Ban kembali merasa penasaran. Ada cermin serupa di rumahnya sendiri, dan Lu Ban di dalam cermin itu pun bisa bergerak bebas. Jika ia menempatkan dua cermin yang saling berhadapan, ia bertanya-tanya apa yang mungkin tercipta. Sekarang dia merasa seperti seorang alkemis, yang terus-menerus mencoba mencampur berbagai hal untuk menciptakan sesuatu yang membuat kulit kepala seseorang bergetar. Setelah menutupi cermin dengan spray, Lu Ban tidur nyenyak di rumah barunya. Keesokan harinya, Lu Ban meminta seseorang untuk memindahkan cermin itu. Sesampainya di rumah, ia meletakkannya berhadapan dengan cermin kamar mandi, lalu mengangkat spray yang menutupinya. Sambil melirik ke arah keduanya, dia tidak melihat apapun di cermin. Lu Ban di cermin telah menghilang, setidaknya dari pandangan. Apakah dia tahu tentang percobaan itu dan memutuskan untuk bersembunyi? Lu Ban melihat sekelilingnya dan segera menemukan Lu Ban di cermin tengah meringkuk di balik meja kopi di sudut cermin besar di ruang tamu, menggigil. Hanya ini. Apakah ini baik-baik saja?
Kata Luban, dan tampaknya Luban di cermin itu juga tahu bahwa salah satu cermin itu mendekati level objek yang benar-benar menyeramkan, jadi dia bergegas lari untuk menghindari ledakan itu. Setelah menutupi cermin yang pecah di kamar mandi dengan spray, Luban memeriksa status tugasnya. Persyaratan tugas, pengaruh jaringan sihir, 8.975 per 10 juta. Kemajuannya agak lambat. 10 juta titik pengaruh, dengan kecepatan saat ini, akan memakan waktu beberapa bulan lagi untuk menyelesaikannya. Dari 35 pemain saat ini, hanya sekitar 4 yang mampu menyelesaikan tugas pertama, sedangkan sebagian besarnya terhenti di tugas kedua. Mereka harus datang ke dunia ini untuk mendapatkan lebih banyak poin pengaruh. Luban merenung. Namun, jika orang-orang ini datang ke dunia ini melalui bintang fajar, tidak ada jaminan mereka tidak akan terlibat dalam perilaku pemain klasik, yang menyebabkan kerusakan luas, yang tidak hanya dapat mengakibatkan cedera tetapi juga berpotensi membahayakan nyawa orang biasa dan merusak harta benda. Seandainya saja ada reruntuhan atau hal lain yang bisa mereka jelajahi. Saat Luban tengah mempertimbangkan hal ini, teleponnya tiba-tiba bergetar. Dia mengambilnya untuk melihat pesan dari Feng Yu. Ketua kelas ini sebelumnya punya beberapa masalah rumit yang harus dihadapi dan sudah lama tidak menghubungi Luban. Sekarang, tiba-tiba mengirim pesan mungkin berarti masalahnya sudah selesai atau dia akan kewalahan. Saat membuka WeChat, Luban tidak melihat pesan dari Feng Yu melainkan lokasi dan tautan. Dengan mengklik lokasi itu, ia mendapati lokasinya bukan di dalam negeri, melainkan di seberang lautan. Massachusetts, kota Miskatonic. Dengan mengklik tautan itu, Luban mengetahui bahwa itu adalah sebuah undangan. Yang terhormat Direktur Luban, kami merasa terhormat mengundang Anda untuk menghadiri festival film Miskatonic dan menjadi anggota juri. Undangan itu berlatar belakang hitam dengan huruf-huruf putih mengambang di atasnya bagai kabut, mengundang Luban ke festival untuk menjadi juri film. Ia telah menerima banyak undangan seperti itu sejak ia meraih ketenaran, berbagai festival film, baik besar maupun kecil, berharap ia akan hadir dan menjadi juri untuk menambah nilai acara mereka. Apakah mereka mengundang saya untuk menghadiri festival film? Luban merenung. Bab 765. Miskatonic. Luban pertama kali online untuk mencari informasi tentang Miskatonic. Tidak banyak informasi tentang kota itu di internet, selain laporan terkait festival film, hanya segelintir blog perjalanan. Terletak di Massachusetts, kota ini awalnya berkembang pesat berkat pertanian, tetapi seiring digalinya situs-situs bersejarah di dekatnya, pengembangan pertanian menjadi agak terbatas, dan seluruh kota secara bertahap mengalami stagnasi. Universitas Miskatonic adalah satu-satunya universitas di sana, didirikan pada akhir abad ke-17, menjadikannya sebuah institusi dengan sejarah panjang. Program-program unggulannya meliputi arkeologi, sejarah, psikologi, dan sebagainya. Mengingat kemunduran kota dan semakin sedikitnya jumlah pendaftar, universitas tersebut terpikir untuk menyelenggarakan festival film guna menarik pengunjung. Festival film Miskatonic terutama berfokus pada film-film fantasi, fiksi ilmiah, thriller, dan horor. Setelah beberapa waktu pengembangan dan pengembangan, festival ini telah menjadi festival yang relatif berwibawa di bidangnya dan berhasil membangkitkan kembali Miskatonic yang semakin terpuruk. Tentu saja, karena tema yang terlibat dalam festival film ini, ada pula aliran legenda yang tak ada habisnya tentang Miskatonic. Ada yang mengatakan bahwa perpustakaan Universitas Miskatonic berisi banyak buku terlarang, beberapa di antaranya bahkan dapat memanggil orang mati, mengendalikan jiwa, atau bahkan menghidupkan kembali orang. Di universitas, pameran mumi yang dibawa kembali dari Mesir akan terbangun pada malam-malam tertentu, mendominasi setiap makhluk hidup yang mereka temui. Di kota-kota di luar Miskatonic, hiduplah penduduk dengan perilaku aneh. Pada hari-hari tertentu, mereka akan berubah menjadi monster dan mengorbankan turis untuk dewa-dewa yang mereka sembah. Ada juga rumor bahwa profesor dari Universitas Miskatonic pernah mengorganisir ekspedisi ke Antartika yang berakhir dengan kecelakaan, dan nasibnya masih belum diketahui. Luban tidak dapat memverifikasi keaslian rumor ini, tetapi karena Feng Yu telah mengirim pesan, tempat ini pasti ada hubungannya dengan pencemaran domain asing. Luban menghubungi Feng Yu untuk mengonfirmasi, tetapi dia tidak merespons lagi. Mungkinkah pesan ini bukan dari Feng Yu? Dia tidak menyembunyikan hilangnya komunikasi Feng Yu dan tidak keberatan jika Luban bisa menebak, apakah mereka menduga Luban pasti akan membantu Feng Yu. Meskipun sudah pasti Luban akan pergi untuk memeriksa situasi. Dia kemudian mengumpulkan beberapa informasi lebih lanjut tentang Miskatonic dan membeli tiket pesawat langsung ke Massachusetts. Di Tiongkok, Massachusetts juga disebut Massachusetts, rumah bagi institusi-institusi ternama seperti Massachusetts Institute of Technology, MIT, dan Harvard, tetapi Miskatonic tidak termasuk di antara tempat-tempat terkenal tersebut. Datarannya relatif tinggi, dengan lanskap erosi pantai yang menonjol, dan dari pemandangannya saja, Miskatonic tergolong tandus dan terpencil. Meski begitu, Miskatonic tidak memiliki bandara sendiri, dan datang dari Providence di Rhode Island yang berdekatan akan lebih cepat.
Ketika Luban tiba di Bandara Green dekat Providence larut malam, hari sudah larut malam. Ia menginap di hotel dekat bandara, dan keesokan harinya, ia bersiap mencari jalan ke Miskatonic. Di lobi hotel, saat Luban hendak check out, dia melihat beberapa anak muda ribut di depan. Ada 5 orang di antara mereka, 2 perempuan dan 3 laki-laki, semuanya tampak seperti mahasiswa, mengobrol dan mengurus pembayaran mereka di saat yang sama. Film yang paling saya nantikan kali ini adalah The Days to Come. Saya sangat menyukai gaya sutradaranya. Jangan terlalu asyik menonton film, ingat untuk menyelesaikan proyek kita. Tempat tidur di hotel ini terlalu keras, sampai punggungku sakit. Pertama, mari kita isi ulang setelah ini, kenapa sih harga bensinnya begitu mahal? Saat mereka berbicara bola-balik, Luban diam-diam mendengarkan dari belakang dan segera menyadari bahwa tujuan mereka juga Miskatonic. Kelihatannya seperti kunjungan lapangan perguruan tinggi, sesuatu yang mirip dengan wisata edukasi. Mendengar ini, Luban tidak punya pilihan selain memanfaatkan situasi. Dia berdeham dan mencondongkan tubuhnya. Apakah kalian akan pergi ke festival film Miskatonic? Meskipun Luban sudah lama mengembalikan kemampuan bahasa Inggrisnya kepada gurunya, dengan testamen, menguasai suatu bahasa hanyalah masalah frasa. Ya, Anak lelaki tertinggi itu menjawab dengan santai, tetapi begitu melihat Luban, dia langsung membelalakkan matanya. Apakah Anda, Direktur Luban? Dia langsung mengenali Luban dan tercengang. Apa Luban? Gadis pirang di sebelahnya belum menyadari dan mengulangi nama itu. Ini Luban, sutradara, Magic Tide, Luban. Orang lain mengenali Luban dan segera menutup mulutnya. Astaga, ini beneran. Aku bahkan belum merias wajahku dengan benar. Tunggu, coba aku lihat ke cermin. Gadis pirang itu segera tersadar dan buru-buru bersembunyi di balik pria jangkung itu. Sutradara Luban, apakah Anda juga datang ke sini untuk menghadiri festival film Miskatonic? Seorang anak laki-laki berkacamata bertanya, mengenakan jaket dan tampak agak kutu buku. Benar, festival itu meminta saya menjadi juri, tapi saya tidak tahu apakah saya melakukan kesalahan, mereka tidak mengatur siapapun untuk bertemu dengan saya. Luban melontarkan omong kosong belaka. Oh, jangan pedulikan, orang-orang Miskatonic memang aneh. Mereka tidak terlalu ramah terhadap orang luar, dan cukup sulit berkomunikasi dengan mereka, kan, Scott? Kata anak laki-laki berkacamata itu sambil menepuk-nepuk anak laki-laki berkulit gelap yang tampak seperti pemain bola voli dan baru saja selesai melakukan prosedur. Scott dari Miskatonic. Kami kuliah di Boston dan sebentar lagi akan berangkat ke festival film. Anak laki-laki bernama Scott hanya mengangguk ke arah Luban, tampaknya tidak peduli dengan identitas Luban. Bagus sekali. Apa ada ruang di mobilmu? Luban bicara terus terang. Katanya orang asing itu terus terang, jadi dia memutuskan untuk mengikuti saja tanpa bertele-tele. Tentu saja, James menyewa motorhome, asalkan Direktur Luban tidak keberatan berbagi tumpangan dan tidur dengan kami di jalan selama 1 atau 2 hari. Gadis terakhir berbicara, rambutnya berwarna coklat dan dia tampak kurang flamboyan, tetapi ucapannya diwarnai dengan godaan. Itu luar biasa. Luban segera menyatu dengan kelompok itu. Kelima orang ini adalah mahasiswa jurusan film dan televisi dari sebuah universitas di Boston. Mereka datang ke festival film Miskatonic dengan 2 tujuan. Pertama, untuk merasakan suasana festival sebagai bagian dari praktik mereka di luar kampus, dan kedua, untuk syuting film. Mereka ingin membuat film tentang festival tersebut dan berkompetisi di festival film perguruan tinggi tahun berikutnya. Jika mereka bisa mendapatkan nominasi, mereka akan menang besar. Film tentang festival film. Luban merasa itu terdengar familiar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.